Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 336. Dengan tangkasnya orang itu telah mengambil jarak. Disilangkannya pedangnya di depan dadanya. Namun kemudian satu kakinya telah melangkah maju. Tubuhnya kemudian miring dengan lutut yang merendah, sementara pedangnya yang lurus dan tajam di kedua sisinya terjulur ke depan. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Ilmu pedang orang itu ternyata agak berbeda dengan ilmu pedang yang sering ditemuinya. Berbeda pula dengan ilmu pedang yang pernah dipelajarinya di samping kemampuannya mempergunakan tongkat baja putihnya. Tetapi Sekar Mirah tidak menjadi tergetar jantungnya karena ilmu itu. Sebagai seorang yang sering berbicara tentang ilmu kanuragan dan berbagai ilmu mempergunakan senjata, maka Sekar Mirah pun pernah berbicara tentang berbagai kemungkinan dari ilmu pedang. Meskipun ia belum mengenal secara khusus ilmu lawannya itu, tetapi ia mengenali sebagai unsur-unsur gerak dari sejenis ilmu pedang yang pernah dikenalinya pula. Agaknya lawannya itu telah mengembangkan unsur itu sehingga menjadi pola dari geraknya kemudian. Sejenak kemudian, maka orang itu pun telah meloncat menyerang. Setiap kali pedangnya ke samping, terayun mendatar dan kemudian mematuk lurus ke arah dada. Dengan demikian maka Sekar Mirah menganggap bahwa ilmu pedang lawannya itu memang ilmu yang berbeda dengan ilmu pedang pada umumnya. Karena itulah, maka Sekar Mirah harus menjadi semakin berhati-hati. Ia harus berusaha mengenali ilmu lawannya sebaik-baiknya, kemudian berusaha menemukan kekuatan dan kelemahannya. Sehingga untuk itu maka ia harus melalui satu tataran penjajagan. Itulah sebabnya, maka Sekar Mirah lebih banyak bergeser surut, menghindar dan dengan sangat berhati-hati menangkis serangan lawannya. Namun kadang-kadang Sekar Mirah memang harus meloncat surut. Kedua kaki orang itu selalu pada jarak yang hampir tetap. Satu kakinya di depan, satu lagi ditarik ke belakang, sementara yang berada di depan sedikit merendah pada lututnya. Letak kedua kaki itu ternyata mampu menggerakkan tubuhnya dengan cepat dan tangkas. Sekali-sekali bergerak maju, kemudian 1-2 langkah surut. Namun kemudian dengan loncatan-loncatan yang cepat ia bergeser dan berputar. Tetapi dalam waktu sekejap, orang itu telah berada dalam sikapnya kembali. Satu kakinya ditarik ke belakang, merendah pada lututnya, sedangkan pedang di tangannya terjulur lurus ke depan. Beberapa saat lamanya, Sekar Mirah menjajaki kemampuan lawannya. Tetapi karena setiap kali Sekar Mirah meloncat surut, maka lawannya memang menyangka bahwa Sekar Mirah memang telah terdesak. Tetapi ternyata bahwa pekerjaan itu tidak terlalu mudah dilakukan. Ternyata bahwa semakin lama Sekar Mirah tidak menjadi semakin terdesak. Justru saat-saat Sekar Mirah mulai mengenali kekuatan dan kelemahan ilmu pedang lawannya, maka ia pun telah berusaha untuk dapat mengimbanginya. Namun pengenalan itu telah membuat Sekar Mirah menduga-duga. Orang itu tentu orang dari pesisir yang berhubungan dengan orang yang datang dari luar tanah ini dan mendapat ajaran ilmu pedang dari mereka. Karena yang dihadapinya itu bukan sekedar pengembangan unsur dalam ilmu pedang yang sudah dikenalinya, tetapi benar-benar watak dari satu ilmu tersendiri. Atau betapa piciknya pengenalanku atas ilmu kanuragan, sehingga aku tidak mengenalinya seandainya ilmu itu bukan berasal dari seberang, berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Namun demikian, ternyata ketajaman penggeraita Sekar Mirah telah mampu memilih unsur-unsur gerak yang dikuasainya dan telah dikembangkannya itu untuk mengimbangi kegarangan ilmu pedang lawannya. Meskipun Sekar Mirah seorang perempuan, tetapi ia memiliki pengalaman yang luas. Bahkan seandainya dibandingkan dengan Suandaru, agaknya Sekar Mirah masih dapat berbangga. Karena itulah, maka pertempuran antara Sekar Mirah dengan lawannya yang kemudian bergeser di peringgitan itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Keduanya menjadi semakin cepat bergerak. Tongkat baja putih Sekar Mirah ternyata masih juga mampu memancing kegelisahan lawannya. Loncatan-loncatan panjang dan langkah-langkah yang cepat menghentak-hentak, membuat lawannya kadang-kadang harus meloncat surut mengambil jarak. Sehingga dengan demikian, maka bukan saja Sekar Mirah yang kadang-kadang harus meloncat 1-2 langkah mundur, tetapi juga lawannya. Dua orang cantrik yang semula berdiri di pintu bilik Kiai Gringsing telah berdiri pula di depan pintu peringgitan. Keduanya menyaksikan pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar. Dengan tegang keduanya mengikuti apa yang telah terjadi. Mereka tidak saja akan menghambat jika lawan Sekar Mirah itu berusaha dengan serta-merta masuk ke dalam,
tetapi keduanya pun mengamati keadaan jika ada orang lain yang berusaha naik ke pendapa dan membantu lawan Sekar Mirah itu. Sementara itu, di bagian lain dari padepokan itu, dua kelompok tengah bertempur dengan sengitnya. Sekelompok orang yang memasuki padepokan itu, dan sekelompok lagi adalah cantrik-cantrik dari padepokan kecil itu. Ternyata bahwa para cantrik tidak mengecewakan. Mereka mampu menahan arus yang melanda padepokan mereka. Sementara itu, pemimpin kelompok dari orang-orang yang memasuki padepokan itu telah berhadapan dengan Gelagah Putih. Ternyata bahwa pemimpin kelompok itu tidak mampu mengatasi kecepatan gerak Gelagah Putih. Betapapun orang itu berusaha menyentuh lawannya dengan ujung senjatanya, namun ternyata sulit sekali baginya menembus lingkaran putaran senjata Gelagah Putih. Bahkan setiap sentuhan senjata, maka pemimpin kelompok itu merasa betapa tangannya bagaikan disengat oleh bara. Dengan susah payah pemimpin kelompok itu harus mempertahankan agar senjatanya tidak terlepas dari tangannya karena kekuatan Gelagah Putih yang tidak dapat diimbanginya. Namun semakin lama orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Anak muda yang mengaku cantrik dari padepokan kecil itu ternyata memiliki kemampuan yang tidak dapat diimbanginya. Namun dalam pada itu, semakin terbuka pula pengenalannya atas ilmu anak muda itu. Dengan nada tinggi tiba-tiba saja orang itu berkata, "Heh, siapakah sebenarnya kau? Kau tidak bertempur sepenuhnya dengan ilmu dari orang bercambuk itu. Kau pun tidak bersenjata cambuk, dan ilmu bahkan unsur-unsur gerakmu menunjukkan jalur perguruan tersendiri. Apa yang kau ketahui tentang ilmu dari perguruan-perguruan yang tersebar di tanah ini? Jika kau membatasi unsur-unsur gerak dari satu perguruan, maka kau akan ketinggalan jauh," jawab Gelagah Putih. Orang itu mengerutkan keningnya sambil bergeser mengambil jarak. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Dengan sorot mata yang tajam ia memandang Gelagah Putih yang melangkah satu-satu mendekatinya. "Marilah," berkata Gelagah Putih. "Apa yang mencegahmu?" "Setan kau," geram orang itu. "Kau mempergunakan ilmu campur baur dari beberapa perguruan. Aku meramunya menjadi satu kesatuan yang utuh. Heh, kau lihat beberapa unsur gerakku dari perguruan lain. Apa salahnya jika aku melakukannya? Ternyata kau tidak mampu mengatasi ilmuku itu, karena justru dengan demikian dapat memperkaya unsur-unsur gerak pada ramuanku itu sehingga mampu meningkatkan bobot kemampuanku. Kau merasakannya?" bertanya Gelagah Putih. "Kau memang terlalu sombong anak muda. Karena itu, maka kau harus mati. Kau kira dengan mengumpulkan berbagai macam ilmu dan kau susun menjadi sejenis ilmu yang baru itu akan lebih baik dari setiap jenis ilmu itu masing-masing? Ilmu-ilmu itu tidak lahir dalam 1-2 malam, dari seorang perenung atau pemimpi. Tetapi tentu sudah mengalami tempaan dan perkembangan yang membuatnya mapan. Nah, jika kau mau mencoba, maka kau tentu akan mengakuinya," berkata orang itu. Gelagah Putih tertegun. Ia pun bergeser surut ketika ia melihat lawannya itu justru menyarungkan senjatanya. "Jangan menyesal bahwa kau benar-benar akan mati muda," berkata orang itu kemudian sambil menyilangkan tangan di dadanya. Gelagah Putih menyadari bahwa lawannya tentu sedang membangunkan satu jenis ilmu pamungkasnya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun tidak mau kehilangan kesempatan. Maka ia pun telah bersiap pula. Dalam waktu sejenak, ia pun telah membangunkan pula kemampuan ilmunya yang mampu melontarkan serangan, bahkan yang dapat disadapnya dari inti kekuatan yang ada di sekitarnya. Tetapi sebagaimana selalu dilakukannya, Gelagah Putih tidak mempergunakannya dengan serta-merta. Ia memang harus berusaha mengalahkan lawannya, agar bukan dirinya sendiri yang menjadi korban. Tetapi dengan tataran ilmu yang tidak semena-mena dipergunakannya. Hanya terhadap orang-orang yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka Gelagah Putih akan menghempaskan seluruh kekuatan yang di dalam dirinya, yang disadarinya menjadi semakin besar sejak ia menerima tumpuan alas kekuatan dari Raden Rangga, tanpa mengusik ilmu yang memang telah berada di dalam dirinya. Dengan demikian maka Gelagah Putih memang harus menjajaki lagi kemampuan ilmu puncak lawannya itu. Meskipun demikian, maka segala kemungkinan akan dapat terjadi. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka lawannya itu pun telah meloncat menyerang. Dengan ketajaman pengamatannya, maka Gelagah Putih segera melihat bahwa telah terdapat perubahan pada tata gerak orang itu. Ayunan tangannya bagaikan ayunan sebongkah besi baja yang sangat berat. Gelagah Putih yang telah menyarungkan pedangnya pula,
dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan tatapan mata Wadak telah bergeser, sehingga ayunan tangan lawannya itu tidak menyentuhnya. Namun terasa betapa angin telah menyambar kakinya dengan derasnya. Dengan demikian maka Gelagah Putih dapat memperhitungkan betapa kuatnya ayunan tangan lawannya itu. Bahkan ilmu yang telah dibangunkannya itu tentu mampu membuat tubuh lawannya itu menjadi sekeras batu hitam. Pukulannya pun tentu akan meremukkan tulang. Karena itu, maka orang itu sama sekali tidak memperhitungkan bahwa lawannya akan menangkis serangannya itu. Bahkan ia berusaha untuk membuat benturan-benturan yang akan dapat menghancurkan perlawanan lawannya. Tetapi Gelagah Putih mampu menempatkan diri. Bahkan ia masih sempat menduga-duga, apakah dengan demikian lawannya akan dapat menjadi kebal, sehingga seandainya ia mempergunakan pedangnya, orang itu tidak akan dapat dilukainya. Namun Gelagah Putih tidak ingin lagi menarik pedangnya. Ia akan mencoba dengan kemampuan ilmunya, apakah lawannya memang kebal. Ia akan memanfaatkan kecepatan geraknya untuk menjajaki kekuatan dan kemampuan lawannya itu. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun telah mengimbangi ilmu lawannya. Ia pun telah meningkatkan perlawanannya, sehingga tata geraknya pun telah berubah pula. Geraknya menjadi semakin cepat, sehingga kakinya seakan-akan tidak lagi berjejak di atas tanah. Dalam keremangan cahaya obor di kejauhan, maka Gelagah Putih itu bagaikan bayangan yang terbang mengitari arena pertempuran. Dengan demikian, maka Gelagah Putih telah mempergunakan unsur yang berlawanan dari lawannya yang seakan-akan menjadi semakin berat dan menekan bumi. Geraknya dan ayunan serangannya yang bagaikan besi baja, sementara Gelagah Putih seolah-olah telah menjadi seringan kapas. Anak iblis, geram lawannya yang tidak segera mampu mengenai sasaran dengan ilmunya yang garang. Tetapi serangan-serangannya pun kemudian datang beruntun. Lawannya memburunya kemana Gelagah Putih bergeser tanpa harus membuat perhitungan atas serangan-serangannya itu, karena lawannya itu tidak merasa perlu menghindari benturan kekuatan. Gelagah Putih kemudian memang mencoba untuk mengetahui daya tahan lawannya. Dengan cepat, ia telah mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk memasukkan serangannya mengenai pundak lawannya itu. Ternyata Gelagah Putih berhasil. Jari-jarinya yang merapat, berhasil mengenai pundak lawannya sebagaimana direncanakan. Tetapi sentuhan itu telah mengejutkan Gelagah Putih. Meskipun lawannya itu juga meloncat surut oleh serangan yang terasa menyakitinya, tetapi jari-jari Gelagah Putih pun merasa sakit pula. Rasa-rasanya jari-jarinya akan berpatahan. Pundak lawannya itu seolah-olah berubah menjadi sekeras batu. Satu jenis ilmu yang berbahaya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Setiap sentuhan serangan telah menyakiti penyerangnya sendiri. Dan karena itulah agaknya, maka ia tidak terlalu banyak memperhitungkan tata geraknya. Ia menyerang seperti seekor kerbau yang dungu. Namun ayunan tangannya seperti ayunan balok-balok besi. Sementara itu, tubuhnya pun menjadi sekeras batu pula. Semakin keras seseorang menyerang dan mengenainya, maka orang itu sendiri akan menjadi semakin kesakitan. Tetapi satu hal yang diketahui pula oleh Gelagah Putih, bahwa ternyata orang itu tidak menjadi kebal. Sentuhan tangannya masih juga mampu menyakiti orang itu, meskipun jari-jarinya juga menjadi sakit. Dengan demikian Gelagah Putih menduga, bahwa ilmu orang itu menjadi hubungan atau merupakan rambatan dari ilmu tameng wajah. Jika orang itu berhasil, maka sulit bagi lawan-lawannya untuk mengalahkannya, karena tameng wajah mempunyai kemampuan sebagaimana ilmu kebal. Meskipun bukan berarti bahwa ilmu itu tidak dapat ditembus sama sekali. Kemampuan ilmu yang menyamai tataran ilmu tameng wajah itu masih akan dapat menembusnya dan menghancurkannya. Demikianlah maka pertempuran antara Gelagah Putih dengan pemimpin kelompok dari orang-orang yang memasuki padepokan itu menjadi semakin seru. Orang itu benar-benar telah mempercayakan dirinya pada kemampuan ilmunya. Meskipun serangan-serangan orang itu tidak dapat mengenai lawannya, tetapi Gelagah Putih pun harus membuat perhitungan sebaik-baiknya untuk menyentuhnya, agar dirinya sendiri tidak merasa sakit karenanya. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak mengenai lawannya dengan sentuhan-sentuhan yang keras, tetapi Gelagah Putih telah mempergunakan sentuhan-sentuhan yang lunak. Seakan-akan setiap kali ia hanya mendorong lawannya sehingga setiap kali lawannya itu seakan-akan telah kehilangan keseimbangannya. Tetapi ternyata bahwa dorongan-dorongan itu tidak juga berhasil menjatuhkannya, meskipun beberapa kali hal itu hampir terjadi.
Namun dalam pada itu, Gelagah Putih menjadi berdebar-debar ketika ia mengamati pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Meskipun hanya sekilas-sekilas, tetapi ia melihat bahwa ternyata lawan-lawan para cantrik itu telah bertempur semakin keras dan kasar. Bahkan kadang-kadang di luar batas-batas paugeran, sehingga sikap itu ternyata telah berpengaruh atas perlawanan para cantrik. Dalam beberapa hal para cantrik yang kurang berpengalaman itu memang mempunyai beberapa kekurangan menghadapi keadaan yang tiba-tiba saja berubah. Sehingga sikap orang-orang yang memasuki padepokan itu pun kadang-kadang membingungkan mereka. Dengan keadaan yang demikian, maka Gelagah Putih pun merasa telah berpacu pula dengan waktu. Jika keadaan para cantrik itu menjadi semakin sulit, maka korban pun tentu akan berjatuhan tanpa dapat dikekang lagi. Karena itu, maka Gelagah Putih pun merasa wajib untuk dengan segera berusaha mengatasi lawannya yang memiliki kemampuan yang tinggi itu. Sementara itu, Agung Sedayu pun tengah bertempur melawan lawannya yang wajahnya bagaikan membeku. Orang yang menyebut dirinya bernama Singapati serta memiliki ilmu yang diwarisinya dari perguruan Warsukma itu telah meningkatkan ilmunya dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Namun Agung Sedayu pun telah mengimbanginya pula. Ia pun telah meningkatkan ilmunya setingkat demi setingkat pula. Dengan demikian pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin cepat. Keduanya bergerak semakin cepat, sementara gerak tangan dan kaki mereka pun tidak lagi dapat diikuti dengan pandangan mata wadak. Di Pringgitan, Sekar Mirah pun bertempur semakin cepat pula. Ternyata dua orang cantrik yang mengejar orang itu namun kemudian kehilangan jejaknya, telah berada di pendapa pula. Tetapi keduanya tertegun ketika mereka melihat dua orang cantrik yang lain berdiri termangu-mangu di pintu Pringgitan, sementara Sekar Mirah bertempur dengan kemampuan yang mendebarkan melawan orang yang bersenjata pedang lurus bermata tajam di kedua sisinya itu. Karena itulah maka keduanya pun untuk sementara hanya sekedar melihat saja apa yang terjadi dengan kedua orang yang bertempur itu. Namun keduanya pun ternyata sempat menangkap isyarat dari pertempuran itu, bahwa Sekar Mirah tidak akan dapat dikalahkan oleh lawannya yang berpedang lurus itu. Beberapa kali justru Sekar Mirahlah yang telah mendesak lawannya. Tongkat baja putihnya berputaran seperti baling-baling. Suaranya seperti desau angin yang bertiup kencang di sela-sela dedaunan. Dalam setiap benturan, maka lawannya selalu nampak terdorong surut meskipun hanya setapak, atau senjatanya sajalah yang bagaikan mental dari benturan. Dengan demikian maka kedua orang cantrik yang berusaha mengejarnya tidak lagi merasa cemas akan orang itu, sehingga keduanya pun telah meninggalkan pendapa dan berlari kembali kepada kelompok mereka yang masih bertempur dengan sengitnya. Yang ditinggalkan di pendapa ternyata masih bertempur terus dengan sengitnya. Dua orang cantrik yang di pintu Pringgitan menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang seakan-akan berdenyut semakin cepat. Namun mereka pun melihat bahwa Sekar Mirah berada pada kemungkinan yang lebih baik dari lawannya. Beberapa kali lawannya yang bersenjata panjang itu telah terdesak mundur, sementara pedangnya pun sulit untuk mengikuti kecepatan gerak tongkat baja putih Sekar Mirah. Sekar Mirah pun kemudian menjadi semakin yakin pula, bahwa ilmu yang dimilikinya mampu mengatasi ilmu pedang lawannya, betapapun mula-mula ilmu itu agak asing baginya. Namun pengalamannya serta kemampuannya yang telah berkembang dapat melampaui tata gerak yang semula tidak begitu dikenalnya. Namun yang perlahan-lahan dapat dikenali kekuatan dan kelemahan itu. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah menjadi termangu-mangu sejenak. Hampir saja ujung pedang lawannya menyentuh tubuhnya. Untunglah bahwa ia mampu meloncat surut dengan gerak nalurinya, sehingga tubuhnya tidak terkoyak karenanya. Dari sebelah bangunan induk di padepokan itu terdengar sorak yang bagaikan mengguncang seluruh padepokan. Kemudian disusul oleh teriakan-teriakan yang serupa dari arah lain. Seakan-akan suara-suara riuh itu semakin lama menjadi semakin dekat. Apakah mereka berhasil mendesak para cantrik sehingga pertempuran itu menjadi semakin dekat dengan barak induk ini? Pertanyaan itu tumbuh di hati Sekar Mirah. Tetapi justru karena itu, maka ia pun telah mengambil keputusan untuk dengan cepat menyelesaikan perlawanan orang berpedang lurus itu. Ketika teriakan-teriakan dan sorak yang riuh itu terdengar semakin keras, maka Sekar Mirah pun telah menghentakkan kemampuan ilmu yang diwarisinya dari Ki Sumangkar, dan telah dikembangkannya pula dengan tuntunan suaminya serta dilambari dengan pengalaman yang luas, maka ia pun benar-benar telah menekan lawannya. Demikian sorak yang mengguntur meledak, maka keluh kesakitan orang berpedang itu tidak dapat didengarnya.
Orang berpedang lurus itu meloncat beberapa langkah surut. Ternyata tongkat baja putih Sekar Mirah telah mengenai bahu orang itu. Kulit orang itu memang tidak terluka, tetapi tulang-tulangnya terasa bagaikan berpatahan. Sekar Mirah tidak melepaskan lawannya justru karena suara riuh itu menjadi semakin dekat. Bahkan Sekar Mirah telah menghentakkan pula kemampuannya, agar ia dapat segera membantu jika kemungkinan yang terburuk telah terjadi. Dengan demikian maka Sekar Mirahlah yang kemudian nampak menjadi garang. Ilmu yang diwarisinya dari Ki Sumangkar, sebagaimana ilmu yang dikuasai oleh Tohpati yang digelari Macan Kepatihan, memang satu jenis ilmu yang garang. Apalagi jenis senjata yang dipergunakannya adalah senjata yang menggetarkan jantung pula. Sedangkan kemampuan ilmunya telah berkembang pula semakin mapan. Karena itu, ketika Sekar Mirah benar-benar mengerahkan ilmunya sampai ke puncak, maka lawannya memang tidak banyak mendapat kesempatan. Orang berpedang lurus itu justru semakin terdesak. Apalagi karena bahunya telah dikenai tongkat baja putih Sekar Mirah. Beberapa saat kemudian, maka suara yang riuh itu rasa-rasanya memang hampir mencapai sebelah menyebelah pendapa. Sekar Mirah memang menjadi agak gelisah. Tetapi kegelisahannya itu tidak mengaburkan pengamatannya atas tata gerak lawan. Ia memang berusaha mempercepat penyelesaian, tetapi tidak dengan tanpa perhitungan. Ketika Sekar Mirah meloncat ke samping dengan ayunan mendatar, lawannya sempat bergerak ke arah yang berlawanan. Namun demikian ujung jari kaki Sekar Mirah menyentuh lantai, maka ia pun telah melenting pula. Tongkatnya mematuk lurus ke depan ke arah dada. Tetapi lawannya masih juga sempat memiringkan tubuhnya sambil menangkis tongkat itu ke samping. Tetapi Sekar Mirah dengan cepat memutar tongkatnya. Sekali lagi ia mengayunkan mendatar dan kekuatannya yang besar telah menghantam lambung orang itu lewat tongkat besi bajanya. Orang itu tidak sekedar meloncat mundur. Ketika ia mencoba menghindar, justru pada saat kakinya lepas dari lantai, tongkat lawannya itu mengenainya. Sehingga dengan demikian maka orang itu bagaikan dilemparkan dengan kekuatan yang sangat besar. Sekali orang itu berguling. Namun ketika ia berusaha untuk bangkit, maka ia justru telah terpeleset jatuh ke tangga pendapa. Sekar Mirah tidak mau melepaskannya. Orang itu tidak boleh melarikan diri. Karena itu, Sekar Mirah pun dengan loncatan panjang menyusulnya. Demikian orang itu bangkit, maka tongkat Sekar Mirah telah terayun deras. Terdengar keluh kesakitan. Namun tubuh itu pun kemudian terhuyung-huyung sejenak. Tongkat Sekar Mirah yang agak tergesa-gesa diayunkan, ternyata telah mengenai punggung orang itu agak di bawah tengkuk. Beberapa saat orang itu memang berusaha untuk mempertahankan keseimbangannya. Namun sejenak kemudian ia pun telah terjatuh menelungkup. Pedangnya tergeletak di sisinya sementara tangannya masih berusaha untuk berpegang pada hulunya. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Kedua orang cantrik yang berdiri di depan pintu peringgitan itu pun berlari-lari mendekat. Apa yang terjadi? Bertanya salah seorang di antara mereka. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ketika kedua orang cantrik itu menengadahkan orang itu, Sekar Mirah berpaling dan berjalan beberapa langkah menjauh. Ternyata bahwa Sekar Mirah tidak ingin menyaksikan wajah orang itu, yang membayangkan kesakitan yang sangat di saat-saat terakhir. Namun dalam pada itu, suara sorak dan teriakan-teriakan itu pun menjadi semakin keras. Sesaat Sekar Mirah menunggu. Namun ketika ia mendapat kesempatan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara itu, maka agaknya pertempuran itu masih belum terlalu dekat dengan pendapa barak induk itu. Karena itu, maka Sekar Mirah pun telah berlari ke pintu peringgitan. Sejenak ia tertegun, seakan-akan menunggu kedua orang cantrik yang masih menunggui tubuh orang yang terbaring di bawah tangga pendapa itu. Namun kemudian ia pun telah masuk ke ruang dalam dan langsung menuju ke bilik Kiai Gringsing. Dilihatnya Kiai Gringsing yang duduk di bibir pembaringannya itu tersenyum. Katanya dengan nada rendah. Kau berhasil mengalahkan lawanmu? Ya Kiai. Ternyata aku dapat menghentikan perlawanannya. Tetapi suara sorak dan teriakan-teriakan itu menjadi semakin dekat, jawab Sekar Mirah. Tidak apa-apa, jawab Kiai Gringsing masih tetap tenang. Kita percayakan saja semuanya kepada Agung Sedayu. Ia akan dapat mengatasi persoalan ini. Sekar Mirah mengangguk kecil. Namun Kiai Gringsing masih melihat kecemasan di wajah perempuan itu. Karena itu maka katanya. Yakinkan dirimu. Baik Kiai, jawab Sekar Mirah.
Nah, karena itu, jangan gelisah. Tunggu sajalah mereka di sini, berkata Kiai Gringsing. Sekar Mirah mengangguk pula. Dengan ragu-ragu ia berdesis. Aku akan menunggu di sini Kiai. Hati-hatilah. Jangan tergesa-gesa menanggapi keadaan, berkata Kiai Gringsing pula. Demikianlah, maka Sekar Mirah pun kemudian telah keluar. Dua orang cantrik masih berada di dalam bilik Kiai Gringsing. Ketika dengan hati-hati Sekar Mirah menjenguk Pringgitan, maka dilihatnya dua orang cantrik yang berada di luar telah berdiri berjaga-jaga di Pringgitan, sementara itu sesosok tubuh yang semula berada di bawah tangga, telah diangkat dan dibaringkan di pendapa. Tetapi Sekar Mirah sama sekali tidak mengatakan sesuatu. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Orang-orang yang mendatangi padepokan itu memang dengan sengaja berusaha untuk menggoncangkan ketahanan batin para cantrik yang kurang berpengalaman. Ternyata usaha mereka memang berpengaruh. Ketika orang-orang itu bersorak-sorak dan berteriak nyaring, bahkan mengumpat-umpat dan segala macam bunyi, maka para cantrik menjadi sangat gelisah. Apalagi tata gerak orang-orang itu menjadi kasar dan liar. Mereka berlari-lari dan berusaha untuk mendesak para cantrik mendekati bangunan induk. Bahkan beberapa orang justru berusaha untuk menyusup melampaui arena pertempuran. Namun betapapun para cantrik terpengaruh oleh keadaan itu, tetapi mereka masih berusaha untuk menahan agar orang-orang yang memasuki padepokan itu tidak mendekat barak induk. Apalagi mereka menyadari bahwa Kiai Gringsing memang sedang sakit. Gelagah Putih yang menyadari pula akan usaha orang-orang itu untuk mempengaruhi perlawanan para cantrik dari dalam diri sendiri, maka Gelagah Putih pun tidak berniat untuk memperpanjang pertempuran itu. Ia pun semakin meningkatkan kemampuannya sehingga tata geraknya pun menjadi semakin cepat. Tetapi ternyata bahwa kemampuan lawannya telah menghambatnya. Gelagah Putih tidak dapat menyakiti lawannya dengan tanpa memperhitungkan dirinya sendiri. Karena semakin keras ia mengenai tubuh lawannya, maka tangannya sendiri pun rasa-rasanya bagaikan menjadi patah. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah memilih jalan lain. Ia terpaksa mempergunakan ilmunya yang menurut perhitungannya akan dapat mengalahkan lawannya tanpa menyakiti diri sendiri. Meskipun semula Gelagah Putih tidak ingin mempergunakan kemampuannya itu, namun ia memang tidak mempunyai jalan lain. Dengan ilmunya itu maka Gelagah Putih dapat menyerang lawannya tanpa menyakiti diri sendiri. Demikianlah, ketika lawannya dengan tanpa membuat perhitungan-perhitungan yang rumit berusaha menyerang Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun telah berusaha mengambil jarak. Sentuhan orang itu akan dapat meremukkan tulang-tulangnya jika ia berhasil mengenainya. Tetapi agaknya lawannya tidak membiarkan Gelagah Putih itu melepaskan diri. Setiap loncatan yang memberikan jarak di antara mereka, dianggap oleh lawannya bahwa Gelagah Putih menjadi semakin terdesak. Namun ketika Gelagah Putih mendapat satu kesempatan, maka tiba-tiba ia pun telah menggerakkan tangannya menghentak ke arah lawannya. Ternyata gerak tangan Gelagah Putih itu sangat mengejutkan lawannya. Lawannya itu tidak mengira bahwa lawannya yang masih sangat muda itu, akan mampu melepaskan ilmu sebagaimana dikerahkan sebagai ilmu yang mampu menjangkau lawannya dari jarak tertentu. Tetapi ternyata bahwa serangan itu memang telah datang menerkamnya. Karena itu, maka dengan serta-merta orang itu berusaha menghindar. Dengan loncatan panjang ia bergeser ke samping. Namun ketika serangan Gelagah Putih datang pula memburunya, maka ia pun telah menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali. Dengan sigapnya orang itu pun kemudian melenting berdiri dan siap untuk meloncat menghindar, jika serangan Gelagah Putih datang sekali lagi. Serangan Gelagah Putih yang tidak mengenai sasarannya telah mengejutkan mereka yang sedang bertempur, namun yang sudah bergeser semakin jauh ke arah barak induk itu. Namun orang-orang yang memasuki padepokan itu justru berusaha semakin cepat mendesak para cantrik dengan cara yang sangat kasar. Sambil berteriak-teriak mereka bertempur dengan liar. Sementara itu Gelagah Putih menjadi semakin cemas. Ketika sekilas ia memperhatikan orang-orang yang mendesak para cantrik itu, maka tiba-tiba saja lawannya telah melancarkan serangan. Gelagah Putih menghindar. Namun ternyata lengannya masih juga terasa panas. Bahkan juga di bahunya. Gelagah Putih menggeram. Ketika ia meraba bahunya, maka tangannya telah menyentuh cairan yang hangat yang meleleh dari luka. Sementara ketika ia kemudian meraba lengannya, maka terasa sesuatu berada di bawah kulitnya.
Dengan cepat Gelagah Putih dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Orang itu ternyata telah melemparkan butiran-butiran besi sebesar biji jagung. Tidak hanya satu dua, tetapi butiran-butiran besi itu telah ditaburkan dalam jumlah yang banyak. Mungkin 5 atau 6 sekaligus. Karena itulah maka Gelagah Putih menyadari bahwa lawannya memang sangat berbahaya baginya. Apalagi lawannya itu telah melukainya, dan bahkan satu di antara butiran besi itu ternyata telah mengeram di dalam lengannya. Lengannya memang terasa nyeri jika digerakkannya. Dengan demikian, maka kemarahan Gelagah Putih menjadi semakin terangkat. Dua hal yang telah memaksanya mengambil satu keputusan. Bahwa para cantrik yang menjadi bingung menghadapi kekasaran orang-orang yang menyerang padepokan itu, bahkan liar dan garang, serta bahwa lawannya itu telah melukainya. Apalagi Gelagah Putih tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut karena lawannya itu telah menyerangnya pula. Beberapa butir biji-biji besi itu telah menghambur dengan derasnya ke arahnya. Gelagah Putih yang marah itu sempat meloncat menghindar. Namun sesaat kemudian serangan berikutnya telah menyambarnya, sehingga karena itu maka Gelagah Putihlah yang harus meloncat, kemudian menjatuhkan dirinya berguling menghindari serangan berikutnya yang mengejarnya, karena lawannya agaknya tidak mau melepaskan kesempatan itu. Tetapi Gelagah Putih pun telah mengambil keputusan. Karena itu, tanpa meloncat bangkit ia telah menyerang lawannya dengan ilmunya yang dahsyat. Ternyata lawannya salah menghitung gerak Gelagah Putih. Ia menyangka bahwa Gelagah Putih akan melenting berdiri. Ia telah siap dengan butir-butir besi di tangannya untuk dilontarkannya, demikian Gelagah Putih melenting. Dengan demikian maka kemungkinan Gelagah Putih untuk menghindar menjadi sangat kecil. Selagi kakinya belum menyentuh tanah, maka butir-butir besi itu sudah akan menyambarnya di beberapa bagian tubuhnya. Kesalahan itu berakibat sangat buruk bagi orang itu. Gelagah Putih yang masih terbaring di tanah itu ternyata telah menghentakkan tangannya. Seleret cahaya seakan-akan telah meluncur dari tangannya itu. Demikian cepatnya dan tidak terduga-duga, sehingga lawannya yang telah bersiap melontarkan serangannya itu terlambat menyadari apa yang telah terjadi. Yang terdengar kemudian adalah pekik kesakitan. Orang itu terlempar beberapa langkah surut tanpa sempat melepaskan butir-butir besi di tangannya. Pekik kesakitan itu ternyata telah menggetarkan setiap jantung dari orang-orang yang menyerang padepokan itu. Mereka mengenali suara itu, adalah suara pemimpin kelompok mereka. Mereka yang sempat berpaling sejenak melihat bagaimana pemimpin mereka itu terlempar jatuh dan tidak segera berhasil bangkit kembali. Kesempatan itu dipergunakan oleh para cantrik sebaik-baiknya. Di saat orang-orang itu terkejut melihat peristiwa yang menggetarkan itu, yang terdengar bersorak kemudian adalah justru para cantrik. Sorak kemenangan. Bukan sekedar berpura-pura untuk mengimbangi teriakan-teriakan lawannya. Tetapi benar-benar begitu saja melonjak dari dalam hati. Gelagah Putihlah yang kemudian termangu-mangu sejenak. Dipandanginya lawannya yang terbaring diam. Namun Gelagah Putih tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ia tahu bahwa lawannya memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa oleh ilmunya yang tinggi, yang menjadikan tubuhnya bagaikan sekeras batu. Tetapi Gelagah Putih pun tahu bahwa lawannya tidak menjadi kebal karenanya. Seandainya benar dugaannya bahwa ilmu yang dimiliki itu adalah bentuk mula dari ilmu tameng wajah, maka ilmu itu sama sekali masih belum mapan. Sementara itu, orang-orang yang memasuki padepokan itu segera menyadari keadaan mereka. Pemimpin kelompok mereka telah dikalahkan oleh lawannya. Karena itu, maka mereka tidak lagi dapat mengharapkan perlindungannya. Adalah kebetulan bahwa orang-orang yang berilmu tinggi tidak ada di dalam kelompok itu, tetapi ada di kelompok yang lain. Namun orang-orang di dalam kelompok itu tidak mengetahui bahwa seorang di antara mereka yang berilmu tinggi itu telah pula dikalahkan oleh Sekar Mirah, justru di peringgitan barak induk. Sesaat kemudian orang-orang yang menyerbu masuk ke dalam padepokan itu menjadi semakin liar dan garang. Mereka seakan-akan menjadi putus asa dan kehilangan pegangan, sehingga mereka telah bertempur tanpa sandaran selain membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Mereka mengamuk seperti orang yang sedang mabuk tuak dan kehilangan kesadaran diri. Para cantrik terkejut mengalami perlakuan yang semakin kasar. Mereka semula mengira bahwa kematian pemimpin kelompok itu akan memperlemah perlawanan mereka. Namun ternyata tidak demikian. Orang-orang itu menjadi semakin liar karena putus asa. Dengan demikian para cantrik menjadi semakin gelisah.
Mereka tidak lagi bersorak-sorak. Justru mereka menjadi cemas menghadapi lawan-lawan mereka. Gelagah Putih melihat kecemasan para cantrik yang memang kurang berpengalaman itu. Karena itu, maka ia pun telah meninggalkan tubuh yang terbaring diam itu. Dengan serta-merta maka Gelagah Putih pun telah melibatkan diri dalam pertempuran antara para cantrik dan orang-orang yang menyerang padepokan itu. Bahkan arena pertempuran itu pun telah bergeser semakin dekat dengan bangunan induk. Tetapi seorang yang melepaskan diri dari arena dan meloncat naik ke peringgitan, ternyata bernasib sangat buruk. Sekar Mirah yang ada di peringgitan terkejut melihat kehadiran orang itu. Apalagi Sekar Mirah memperhitungkan kemampuan orang-orang yang memasuki padepokan itu sebagaimana orang yang baru saja dilawannya. Karena itu, dengan kemampuan yang tinggi, maka Sekar Mirah telah menyongsong orang itu. Namun Sekar Mirah telah terkejut ketika ayunan tongkatnya yang pertama telah melemparkan senjata orang itu. Bahkan ketika Sekar Mirah kemudian memutar tongkatnya dan sekali lagi menyerang dengan ayunan mendatar ke arah lambung, orang itu sama sekali tidak sempat mengelakkannya. Diiringi jerit kesakitan, tubuh orang itu telah terdorong ke samping. Kemudian jatuh berguling di peringgitan. Namun orang itu tidak bangkit lagi. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang melihat bahwa seseorang telah mampu mencapai peringgitan, maka ia pun dengan serta-merta tidak meloncat keluar dari arena dan mendahului naik ke peringgitan. Namun ia pun terkejut ketika melihat Sekar Mirah berdiri tegang dengan tongkat baja putihnya, sementara seseorang telah terbaring diam. "Bokayu," Gelagah Putih menyapanya. "Apakah mereka semakin mendesak?" bertanya Sekar Mirah. "Ya. Sebagian dari mereka tentu akan mencoba untuk memasuki bangunan induk ini," berkata Gelagah Putih. "Aku dan kedua orang cantrik itu akan menunggu di sini," berkata Sekar Mirah. "Baiklah. Aku akan melihat apakah mereka tidak ada yang berusaha menembus lewat jalan lain. Mungkin pintu butulan atau bahkan memecah dinding. Mereka ternyata sempat menipu para cantrik sehingga dapat melepaskan diri dari pertempuran," berkata Gelagah Putih, yang tanpa menunggu jawaban Sekar Mirah telah turun lagi dari peringgitan menyongsong lawan-lawannya di sisi bangunan induk. Pertempuran pun menjadi semakin riuh karena keputusasaan orang-orang yang telah kehilangan pimpinan itu. Namun Gelagah Putih pun telah berada di antara mereka, sehingga ia dapat banyak membantu para cantrik yang kadang-kadang menjadi kebingungan. Meskipun Gelagah Putih tidak mempergunakan ilmunya yang telah dipergunakan untuk menghabisi perlawanan pemimpin kelompok itu, namun dengan dorongan tenaga cadangannya, maka Gelagah Putih telah mampu menjadi penentu dalam pertempuran itu. Ketika kemudian beberapa orang telah menyerangnya bersama-sama, maka Gelagah Putih memang harus berusaha untuk melawan mereka dengan mengerahkan tenaga cadangannya. Dengan kecepatan yang tinggi Gelagah Putih berhasil mengelakkan serangan-serangan yang datang beruntun. Namun ternyata bahwa lawannya semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga Gelagah Putih menjadi terdesak karenanya. Bahkan hampir saja Gelagah Putih mempertimbangkan untuk mempergunakan ilmunya jika keadaan menjadi semakin gawat. Tetapi beberapa orang cantrik yang melihat keadaan itu telah datang membantunya. Dengan demikian maka beberapa orang di antara mereka telah terseret keluar dan bertempur dengan para cantrik itu. Karena itulah, maka Gelagah Putih menjadi semakin mapan. Rasa-rasanya nafasnya menjadi semakin longgar, sehingga Gelagah Putih mulai dapat mendesak lawannya seorang demi seorang. Ketika ujung pedang Gelagah Putih menyentuh seorang lawan, maka orang itu pun telah mengumpat dengan kasarnya. Tanpa menghiraukan darah yang mengalir di lukanya itu, ia telah berteriak-teriak sambil mengayun-ayunkan pedangnya menyerbu ke arah Gelagah Putih. Gelagah Putih tidak mempunyai pilihan lain. Ketika orang itu mendesaknya, maka Gelagah Putih terpaksa menyingkirkan ujung senjatanya dengan benturan yang keras, kemudian ujung pedang Gelagah Putihlah yang telah membungkamnya. Orang itu memang terdiam bahkan ia pun telah jatuh terbaring di tanah. Pedangnya terlepas beberapa langkah dari tubuhnya yang kemudian terdiam. Tetapi kematian orang itu dan beberapa orang yang lain, membuat orang-orang yang menyerang padepokan itu menjadi bagaikan orang gila. Mereka tidak menjadi cemas akan nasib mereka sendiri. Tetapi mereka justru telah bertempur semakin menggila. Satu keberhasilan seseorang membuat orang lain kehilangan akal budinya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Orang-orang yang bertempur itu di penglihatan Gelagah Putih seperti orang-orang yang tidak lagi sempat menilai apa yang telah mereka lakukan.
Mereka berbuat sebagaimana yang mereka lakukan seakan-akan tanpa tahu arti dan kepentingannya. Sehingga orang-orang itu bagaikan telah kehilangan pribadinya. Tetapi orang-orang yang demikian adalah justru orang-orang yang sangat berbahaya. Orang-orang yang tidak sempat memikirkan dirinya sendiri atau membuat pertimbangan-pertimbangan untuk menyerah. Namun menghadapi orang-orang yang demikian maka Gelagah Putih justru berusaha mengekang dirinya. Gelagah Putih merasa berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu apa yang dilakukannya, sehingga menurut Gelagah Putih orang-orang itu seharusnya tidak harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan mereka. Karena itulah, mereka tidak semestinya dibunuh dalam pertempuran itu. Hanya jika terpaksa dan di luar perhitungan, maka Gelagah Putih telah melemparkan lawannya dari arena dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah, satu-satu orang-orang yang memasuki padepokan itu telah dilumpuhkan. Betapapun Gelagah Putih menghindari kematian, namun beberapa orang di arena telah terbunuh pula. Para cantrik memang tidak mendapat petunjuk untuk selalu membunuh lawannya, bahkan setiap Kiai Gringsing memberitahukan bahwa kemampuan mereka bukannya alat untuk membunuh. Tetapi dalam pertempuran yang seru, para cantrik itu tidak lagi mampu mengendalikan diri. Apalagi ketika para cantrik itu melihat beberapa orang kawan mereka telah jatuh pula menjadi korban, maka hati mereka pun menjadi bagaikan menyala. Tetapi ternyata bahwa pertempuran yang semula bagaikan membakar padepokan itu, di satu sisi telah menjadi reda. Satu-satu lawan para cantrik dan Gelagah Putih itu kehilangan kesempatan untuk bertempur. Gelagah Putih pun kemudian telah berusaha untuk mencegah agar para cantrik tidak semata-mata menghanyutkan diri dalam arus perasaannya. Karena itulah, maka setiap kali Gelagah Putih telah menawarkan kepada orang-orang yang memasuki padepokan itu untuk menyerah. Bagaimanapun juga, akhirnya perasaan orang-orang itu pun terungkit. Kenyataan yang ada di hadapan mereka, telah membangunkan mereka dari sebuah mimpi yang buruk. Itulah agaknya yang memaksa mereka untuk kemudian menyerah ketika Gelagah Putih menyerukannya sekali lagi. Satu-satu orang-orang itu telah melemparkan senjatanya, sehingga orang yang terakhir pun kemudian telah menyerah pula. Namun justru setelah pertempuran itu dianggap selesai di satu sisi, maka Gelagah Putih merasakan kepedihan pada lukanya. Sebutir besi telah bersarang di bawah kulitnya. Hanya karena ketahanan tubuhnya yang kuat luar biasa, maka Gelagah Putih masih dapat menyelesaikan pertempuran itu dan mencegah kematian lebih banyak lagi. Tetapi kemudian justru dirinya sendirilah yang merasa betapa lengannya menjadi sangat sakit. Meskipun demikian Gelagah Putih sadar, bahwa tugas masih belum selesai seluruhnya. Di sisi lain, masih terdengar teriakan-teriakan yang menggetarkan jantung. Selain keras juga kasar, dan berkesan kotor. Umpatan-umpatan dan makian-makian yang tidak terkendali. Untuk beberapa saat Gelagah Putih masih menunggui para cantrik yang mulai mengumpulkan senjata yang dilemparkan dari mereka yang telah menyerah. Kemudian mengambil tali ijuk yang kuat untuk mengikat para tawanan, agar mereka tidak melarikan diri atau berusaha untuk bergabung dengan kawan-kawannya yang masih belum menyerah. Baru kemudian Gelagah Putih itu pun berkata, "Kita dapat membantu saudara-saudara kita yang masih bertempur. Kita dapat menunjuk beberapa orang saja untuk menunggui para tawanan yang sudah terikat. Namun demikian, jika terjadi kesulitan, agar kalian membunyikan pertanda yang akan dapat memanggil bantuan." Demikianlah, Gelagah Putih pun telah meninggalkan tempat itu bersama sebagian dari para cantrik, sementara yang lain tetap berada di tempat itu menunggui orang-orang yang sudah terikat. Seorang di antara para cantrik yang tinggal telah diserahi untuk memimpin kawan-kawannya. Dengan hati-hati Gelagah Putih membawa beberapa orang cantrik melingkari bangunan induk. Kemudian menyelinap di antara batang-batang perdu, mendekati arena pertempuran. Sejenak Gelagah Putih termangu-mangu. Ia masih melihat pertempuran yang sengit. Seperti para cantrik yang bertempur bersamanya, maka kekasaran lawan-lawan mereka memang sangat berpengaruh. Sementara itu, agak jauh dari para cantrik, Agung Sedayu masih juga bertempur dengan sengitnya melawan seseorang yang agaknya juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Melihat pertempuran antara para cantrik dan orang-orang yang memasuki padepokan itu, Gelagah Putih melihat pula usaha beberapa orang untuk menerobos arena dan langsung menuju ke pendapa. Namun usaha mereka itu agaknya selalu dihalangi oleh para cantrik. Tetapi orang-orang itu tidak menghentikan usaha mereka. Bahkan ada di antara mereka orang yang ternyata telah memilih untuk melalui jalan pintas. 2 orang di antara mereka ternyata berhasil menghindar dari arena.
Dengan mengendap-endap mereka langsung menuju ke pintu butulan. Namun Gelagah Putih pun segera memberi isyarat kepada para cantrik yang mengikutinya agar mereka mencegah perbuatan kedua orang itu. Beberapa orang cantrik telah menghambur dari balik batang-batang perdu dan langsung menyerang kedua orang yang ingin masuk ke dalam bangunan induk lewat pintu butulan. Sementara itu kedua orang itu telah siap untuk merusakkan pintu butulan itu. Ternyata bahwa kedua orang itu terkejut melihat kehadiran para cantrik sambil mengacungkan senjata mereka. Karena itu, maka keduanya pun telah meloncat untuk mempersiapkan diri melawan para cantrik itu. Sejenak kemudian, maka keduanya sudah harus bertempur melawan beberapa orang cantrik yang marah melihat kelicikan mereka. Dengan garangnya kedua orang itu telah mengayun-ayunkan senjata mereka. Namun para cantrik yang telah memiliki bekal yang memadai itu pun kemudian telah berhasil mendesak mereka menjauhi pintu butulan. Namun karena percobaan itulah, maka pintu butulan itu pun telah dijaga. Bahkan pintu butulan yang lain pun telah dijaga pula oleh dua orang cantrik. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi kian lama menjadi semakin sengit. Seorang yang berilmu melampaui yang lain telah bertempur berhadapan dengan beberapa orang cantrik. Namun ternyata bahwa orang itu terlalu tangkas, sehingga justru para cantrik itu setiap kali telah terdesak. Namun karena para cantrik bekerja bersama dengan baik, maka orang itu pun belum berhasil memecahkan kepungan beberapa orang cantrik yang menyerangnya berurutan dari segala arah itu. Untuk beberapa saat Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Setiap kali ia meraba lengannya yang pedih. Dalam kesempatan itu, Gelagah Putih telah menaburkan serbuk obat pada lukanya. Tetapi ia tidak dapat mengobati luka di lengannya, karena sebutir besi telah mengeram di dalamnya. Bahkan obat itu rasa-rasanya justru telah membuat lukanya bagaikan tersentuh api. Rasa-rasanya butir besi di dalam kulitnya itu justru telah membara. Gelagah Putih menggeretakkan giginya untuk menahan. Ia pun telah mengerahkan daya tahan tubuhnya untuk mengatasi rasa sakit itu. Meskipun tidak hilang seluruhnya, tetapi sakit itu memang telah berkurang. Dalam pada itu, maka pertempuran telah berubah. Kehadiran para cantrik dari sisi yang lain bangunan induk padepokan itu, telah membuat keseimbangan bergeser. Selain mereka yang mendesak dua orang yang berusaha membuka pintu butulan, maka beberapa orang cantrik telah langsung terjun ke dalam pertempuran. Dengan lantang salah seorang cantrik berkata, "Pertempuran di sebelah bangunan induk ini sudah selesai. Kami telah membinasakan semua orang yang memasuki padepokan ini dengan maksud buruk. Karena itu, maka kami sekarang telah berada di sini." Suara itu memang sebagian tenggelam di antara teriakan-teriakan kasar lawan-lawan mereka. Namun orang-orang yang berdiri di sebelah menyebelahnya telah mendengar teriakan itu. Seorang cantrik yang lain dengan sengaja telah bertanya keras-keras. "Jadi kalian sudah berhasil membunuh lawan-lawan kalian?" "Ya." "Bahkan pemimpin kelompoknya yang berilmu tinggi itu telah mati," jawab cantrik itu keras-keras. "Bohong," terdengar suara yang lain. "Jangan membual. Aku koyakan mulutmu." "Kau mulai ketakutan," berkata cantrik itu. "Dengar. Jika mereka belum kami selesaikan, maka kami tidak akan berada di sini sekarang." Tidak ada jawaban. Namun para cantrik itu pun menjadi semakin mendesak. Beberapa orang di antara para cantrik itu telah berhasil membelah kekuatan orang-orang yang memasuki padepokan itu. Mendesak mereka ke arah yang beda pula. Orang-orang yang menyerang padepokan itu menjadi semakin garang. Mereka berusaha untuk mencapai pendapa bangunan induk. Tetapi agaknya akan menjadi semakin sulit, karena jumlah para cantrik yang semakin bertambah. Beberapa saat kemudian, keseimbangan pertempuran itu menjadi semakin jelas. Bagaimanapun orang-orang yang menyerang padepokan itu menjadi semakin liar dan kasar, namun mereka tidak berhasil untuk mengurai perlawanan para cantrik yang semakin rapat. Gelagah Putih sendiri masih belum turun ke arena. Ia melihat kemungkinan yang semakin baik bagi para cantrik. Beberapa saat Gelagah Putih masih berusaha mengatasi perasaan sakitnya. Tetapi perhatian Gelagah Putih kemudian telah terlempar pada pertempuran yang terjadi agak terpisah dari arena pertempuran yang semakin luas. Dengan kening yang berkerut, Gelagah Putih melihat Agung Sedayu bertempur melawan orang yang memiliki ilmu yang tinggi pula. Perlahan-lahan Gelagah Putih pun beringsut dari tempatnya. Ia tidak lagi menyelinap di antara gerumbul-gerumbul perdu. Tetapi ia berjalan saja melintasi arena pertempuran.
Memang sekali-sekali Gelagah Putih harus meloncat menghindari serangan yang datang kepadanya. Namun Gelagah Putih telah mempercayakan penyelesaian pertempuran itu kepada para cantrik yang memang telah hampir menguasai seluruh arena. Sekali-sekali terdengar seorang cantrik yang meneriakkan tawaran agar lawan-lawannya menyerah, sebagaimana dilakukan oleh Gelagah Putih. Namun agaknya orang-orang yang menyerang padepokan itu masih melihat satu kemungkinan bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih telah berada di arena pertempuran yang lain. Pertempuran antara Agung Sedayu melawan seseorang yang mengaku pewaris dari perguruan Warsukma yang mendebarkan itu. Sebenarnya lah pertempuran antara keduanya menunjukkan betapa keduanya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka pertempuran di antara mereka adalah pertempuran yang mendebarkan. Keduanya seakan-akan melayang-layang seperti dua ekor elang yang sedang berlaga. Namun kadang-kadang keduanya bergerak cepat seperti burung-burung sikatan. Sambar menyambar sehingga sulit diikuti dengan tatapan mata wadak. Dalam pada itu, maka keduanya pun telah meningkatkan kemampuan mereka semakin tinggi. Dalam pertempuran yang semakin cepat itu, keduanya telah mulai berhasil menyentuh tubuh lawan-lawannya. Ketika tangan lawannya berhasil mengenai pundak Agung Sedayu, maka terasa betapa sakitnya pundak itu. Namun Agung Sedayu pun mampu bergerak secepat lawannya, sehingga karena itu, maka ia pun telah berhasil menghantam dada lawannya sehingga terdorong selangkah surut. Kemarahan yang meledak telah membuat wajah orang itu menjadi merah. Dadanya bagaikan menjadi retak di dalam, sehingga nafasnya rasa-rasanya telah tersumbat. Karena itu, maka keduanya merasa perlu untuk melindungi diri mereka masing-masing. Agung Sedayu yang menyadari betapa kuatnya tenaga lawannya, telah menyelimuti dirinya dengan ilmu kebalnya, sementara itu lawannya pun telah mengungkapkan ilmunya pula untuk melindungi dirinya. Pertempuran itu masih berlangsung dengan dahsyatnya. Namun kemudian keduanya pun telah berubah. Ketika Singapati dari Warsukma itu berhasil mengenai tubuh Agung Sedayu, maka Agung Sedayu yang telah mengenakan perisai ilmu kebalnya itu sama sekali tidak tergoncang karenanya. Tetapi ketika kemudian Agung Sedayu mengenainya, maka justru tangan Agung Sedayulah yang menjadi sakit karenanya. Tubuh orang itu menjadi sekeras besi. Meskipun Gelagah Putih yang menyaksikan pertempuran itu tidak terlibat, namun ia segera menyadari bahwa lawan Agung Sedayu itu memiliki ilmu yang sama dengan orang yang telah bertempur melawannya. Bahkan sudah barang tentu, dalam tataran yang justru lebih tinggi. Orang itu agaknya telah mampu menguasai ilmu sejenis dengan ilmu tameng wajah yang mempunyai kemampuan menahan setiap serangan sehingga seakan-akan tidak menyentuh tubuhnya, bahkan membuat orang yang menyerangnya menjadi kesakitan. Karena itulah, maka keduanya kemudian telah bertempur semakin sengit. Agung Sedayu memiliki ilmu kebal, sementara orang itu memiliki ilmu tameng wajah. Tetapi sebagaimana setiap ilmu betapapun tinggi tingkatnya, namun tentu bukannya ilmu yang sempurna. Demikian pula ilmu kebal Agung Sedayu. Ternyata bahwa kemampuan dan kekuatan ilmu lawannya yang seakan-akan menjadi semakin meningkat itu mampu menembus ilmu kebalnya. Meskipun tidak menimbulkan kesulitan yang gawat, namun Agung Sedayu menjadi berdebar-debar juga ketika ia merasakan ilmu lawannya itu sedikit demi sedikit mampu menembus kekuatan ilmu kebalnya, sementara itu ia masih belum mampu menembus ilmu tameng wajah lawannya, karena semakin keras ia memukul lawannya, maka tangannya sendiri pun menjadi semakin sakit. Justru kekuatan ilmu orang itu sudah menembus ilmu kebalnya, meskipun serangan itu sebenarnya datang daripadanya sendiri. Dengan demikian, maka sedikit demi sedikit, justru Agung Sedayulah yang mulai terdesak. Beberapa kali Agung Sedayu justru melangkah surut menghindari serangan lawannya yang datang membadai. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Jika Agung Sedayu menjadi semakin terdesak, maka pada saat yang paling gawat, ia tentu akan mempergunakan kemampuan puncaknya. Sebagaimana diketahui oleh Gelagah Putih, maka Agung Sedayu akan mampu menyerang lawannya lewat sorot matanya. Jangankan tubuh seseorang meskipun ia berperisai ilmu tameng wajah sekalipun. Sedangkan keping-keping baja pun akan dapat dihancurkannya. Namun ternyata Gelagah Putih salah hitung. Agung Sedayu masih belum mempergunakan ilmu pamungkasnya, meskipun beberapa kali ia terdesak. Agung Sedayu agaknya tidak ingin dengan serta-merta membunuh lawannya. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu memang ingin menyelesaikan pertempuran itu tanpa membunuh lawannya. Meskipun Agung Sedayu sudah mengira bahwa sangat sulit baginya untuk dapat menangkap orang yang berilmu tinggi itu.
Seandainya orang itu dapat dilumpuhkannya tanpa membunuhnya, namun orang itu tentu tidak akan mau berbicara sebagaimana diinginkan oleh Agung Sedayu. Meskipun demikian, ternyata Agung Sedayu masih ingin mencobanya, sehingga karena itu, maka ia pun tidak dengan serta-merta mempergunakan ilmu puncaknya. Untuk mempertahankan dirinya, Agung Sedayu pun kemudian ternyata telah mengurai cambuknya. Ternyata Agung Sedayu ingin mencoba menembus ilmu lawannya yang mirip dengan ilmu tameng wajah itu dengan ujung cambuknya. Ketika mula-mula Agung Sedayu menggetarkan cambuknya, maka ledakannya bagaikan hendak mengguncangkan seisi padepokan. Rasa-rasanya udara pun telah bergetar mengguncang-guncang dada orang-orang yang ada di dalam padepokan itu. Ternyata Sekar Mirah, Kiai Gringsing dan para cantrik yang ada di bangunan induk pun telah mendengar ledakan cambuk itu pula. Sejenak Sekar Mirah terhenyak di tempatnya. Namun kemudian hampir di luar sadarnya ia telah melangkah dengan tergesa-gesa ke bilik Kiai Gringsing. Demikian Sekar Mirah melangkah masuk, Kiai Gringsing itu pun tersenyum. Orang tua itu melihat kegelisahan di wajah Sekar Mirah, sehingga karena itu maka ia pun berkata, "Kau dengar suara cambuk itu Sekar Mirah? Kau tahu watak dari ilmu suamimu. Selama cambuk itu masih meledak dengan hentakan-hentakan yang keras, maka suamimu masih belum merasa perlu memasuki tataran ilmunya yang lebih tinggi. Bahkan jika ia masih mempergunakan cambuknya, maka ia masih belum merasa perlu mempergunakan ilmu pamungkasnya." Sekar Mirah mengangguk kecil. Dengan nada rendah ia berkata, "Ya, Kiai." Kiai Gringsing pun kemudian mempersilahkan Sekar Mirah untuk beristirahat. Katanya, "Kau letih Mirah. Duduklah. Kau dapat beristirahat." "Aku tidak letih Kiai," jawab Sekar Mirah. "Mungkin tubuhmu tidak. Tetapi jiwamu yang tegang itu agaknya perlu kau tenangkan. Duduklah. Minumlah. Biarlah para cantrik itu berjaga-jaga di luar. Jika terjadi sesuatu, mereka akan memberikan isyarat." Sekar Mirah termangu-mangu. Kiai Gringsing yang melihat keraguan-raguan Sekar Mirah itu pun kemudian berkata kepada dua orang cantrik yang ada di dalam bilik itu, "Kawanilah saudara-saudaramu yang ada di luar. Biarlah aku di sini bersama Sekar Mirah. Hanya jika perlu sekali, panggillah kami." "Ya Kiai," jawab kedua cantrik itu hampir berbareng. Demikianlah, sejenak kemudian maka kedua orang cantrik itu telah meninggalkan bilik itu. Sementara Sekar Mirah pun kemudian telah duduk di sebuah amben kecil di dalam bilik itu. Namun Sekar Mirah memang tidak dapat menjadi tenang. Apalagi ketika ia mendengar suara cambuk itu lagi. Berdentum dengan kerasnya. "Nah, kau dengar," berkata Kiai Gringsing. "Suamimu masih bermain-main. Ia belum merasa perlu untuk bersungguh-sungguh." Sekar Mirah hanya mengangguk saja. Sementara itu, Agung Sedayu yang bertempur melawan Singapati yang mengaku pewaris perguruan Warsukma masih berlangsung dengan sengitnya. Ketika cambuk Agung Sedayu itu meledak bagaikan memecahkan selaput telinga, maka Singapati telah meloncat surut. Ia pun terkejut mendengar suara itu. Namun kemudian dengan keyakinan yang tinggi atas kemampuan ilmunya yang mempunyai kekuatan mirip dengan Aji Tameng Wajah itu, ia pun telah mendesak maju. Sekali lagi Agung Sedayu meledakkan cambuknya. Bukan sekedar untuk mengejutkan saja. Tetapi ia benar-benar telah berusaha mengenai lawannya dengan ujung cambuknya yang berkarah. Dengan kerasnya ujung cambuk Agung Sedayu benar-benar telah menghantam tubuh lawannya. Bukan sekedar juntai janget tina telon. Tetapi juga karah-karah baja yang terdapat pada juntai cambuk itu pun telah mengenai tubuh lawannya itu pula. Namun ternyata bahwa kekuatan cambuk Agung Sedayu tidak dapat menembus ilmu tameng wajah yang kuat dan kokoh itu. Karena itulah, maka ketika orang itu maju mendesak lagi, Agung Sedayu telah berloncatan surut. Ia memang masih mencoba 1-2 kali menyerang lawannya dengan ujung cambuknya. Tetapi ujung cambuk itu hanya dapat menghentikan langkah Singapati, namun tidak melukainya, sehingga Singapati pun telah melangkah lagi memburu kemana Agung Sedayu meloncat mundur. Agung Sedayu akhirnya menyadari bahwa dengan landasan tenaga cadangannya saja, maka ia tidak mampu menembus perisai ilmu orang itu, betapapun ia mengerahkan kekuatan tenaga cadangannya. Bahkan dengan hentakan yang keras. Karena itu, maka Agung Sedayu terpaksa mempergunakan kekuatan ilmunya.
Dihimpunnya kekuatan cadangannya, diangkatnya dengan ilmunya ke batas kekuatan tertinggi, kemudian perlahan-lahan memasuki kemampuan ilmunya itu. Dan Agung Sedayu pun kemudian mengalirkan kemampuan ilmunya itu pada ujung cambuknya. Dengan demikian, maka bobot kekuatan yang terdapat pada ujung cambuk Agung Sedayu itu sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Tetapi lawannya tidak menyadarinya. Ia hanya melihat Agung Sedayu itu beberapa kali menelusuri juntai cambuknya dengan telapak tangannya. Namun kemudian cambuk itu telah berputar lagi di atas kepalanya. Pada keadaan yang demikian itulah maka Singapati telah melangkah mendekat. Tanpa menghiraukan ujung cambuk Agung Sedayu, ia melangkah sambil mengacukan tangannya yang siap menyerang ke arah dada. Namun Agung Sedayu yang masih saja memutar cambuknya itu telah mencoba memberi peringatan kepada lawannya. Perlahan-lahan mulai terdengar putaran cambuknya itu bergaung. Semakin lama semakin keras, sehingga kemudian seakan-akan beribu lebah tengah terbang mengitari Agung Sedayu itu. Tetapi Singapati sama sekali tidak memperhatikannya. Ia tidak memperhitungkan gaung putaran cambuk Agung Sedayu yang melampaui kewajaran itu. Bahkan ia menganggap bahwa Agung Sedayu memang hanya mampu membuat bunyi yang diharapkan dapat mempengaruhi ketahanan jiwani lawannya itu. Karena itu, maka Singapati justru ingin menyerang semakin cepat. Tanpa menghiraukan cambuk yang dianggapnya sama sekali tidak akan mampu menembus ilmu yang menjadi perisainya itu, maka ia pun telah meloncat sambil menjulurkan tangannya ke arah dada Agung Sedayu. Agung Sedayu yang mampu juga bergerak cepat, telah melenting selangkah ke samping menghindari serangan lawannya itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih menjadi semakin tegang. Ia mengerti bahwa Agung Sedayu telah menyalurkan ilmunya pada ujung cambuknya. Ia menunggu saat-saat cambuk itu menghantam tubuh Singapati yang dilindungi oleh ilmunya itu. Tetapi ternyata Agung Sedayu tidak segera meledakkan cambuknya. Ia justru meloncat-loncat menghindar ketika lawannya kemudian memburunya. Demikian cepatnya dan beruntun, sehingga Agung Sedayu benar-benar harus berloncatan surut beberapa langkah. Kenapa Kakang Agung Sedayu tidak mempergunakan cambuknya itu? Geram Gelagah Putih. Agung Sedayu memang tidak segera mempergunakan cambuknya. Ia masih berusaha menahan diri. Ia masih belum tahu akibat dari ujung cambuknya. Namun menilik kemampuan ilmu lawannya yang dapat menahan serangan cambuknya dengan kekuatan kewadagannya, maka ia pun menduga bahwa ujung cambuknya tidak akan melumatkan lawannya. Namun ternyata bahwa Agung Sedayu benar-benar telah terdesak oleh serangan lawannya yang datang beruntun tanpa menghiraukan kemungkinan buruk yang dapat terjadi atasnya oleh ujung cambuk Agung Sedayu. Pada saat Agung Sedayu terdesak dan sulit untuk terus-menerus menghindar, maka akhirnya Agung Sedayu memang terpaksa melindungi dirinya dengan ujung cambuknya. Yaitu, maka ia pun telah meloncat sambil menjulurkan tangannya ke arah dada Agung Sedayu. Pada saat lawannya mendesaknya terus dengan serangan-serangan yang berbahaya, maka di saat Agung Sedayu sudah sulit untuk bergerak mundur, karena punggungnya sudah melekat dinding padepokan, maka tiba-tiba saja cambuknya sudah meledak. Tidak terlalu keras. Tidak lagi mengejutkan. Tetapi getarannya telah menghentak tubuh Singapati. Sentuhan juntai cambuk Agung Sedayu yang mengantarkan arus kekuatan ilmunya, ternyata telah mampu mengoyak ilmu lawannya yang mempunyai kekuatan sejenis Aji Tameng Wajah itu. Dengan demikian maka lawannya telah terlempar beberapa langkah surut. Wajahnya memancarkan ketegangan dan membayangkan kesakitan yang sangat. Meskipun kulitnya tidak terluka, tetapi Singapati benar-benar telah disakiti oleh ujung cambuk itu. Tetapi Singapati yang terdorong surut itu segera dapat memperbaiki keadaannya. Ia masih dapat mengatur keseimbangannya, sehingga ia tidak terjatuh karenanya. Agung Sedayu yang melihat lawannya yang bergeser surut itu justru menjadi berdebar-debar. Ternyata lawannya benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ilmunya yang mirip dengan ilmu Tameng Wajah tidak sepenuhnya mampu menahan kekuatan ilmu Agung Sedayu lewat ujung cambuknya, namun seakan-akan Singapati itu mampu dengan cepat mengatasi perasaan sakitnya. Bahkan sejenak kemudian, maka Singapati itu pun telah melangkah maju lagi. Bahkan meloncat menyerang dengan kekuatan dan kecepatan gerak yang tidak berubah. Gelagah Putih yang melihat pertempuran itu menjadi semakin berdebar-debar. Menilik ledakan cambuknya, maka Agung Sedayu telah mengerahkan kemampuan ilmunya yang disalurkan lewat juntai cambuknya. Namun juntai cambuknya itu tidak berhasil menghentikan gerak maju lawannya.
Tetapi bagaimanapun juga, ujung cambuk itu telah memberikan kesempatan lebih banyak kepada Agung Sedayu untuk mengatur kedudukannya di hadapan lawannya itu. Yang menjadi berdebar-debar di dalam bangunan induk padepokan itu adalah Kiai Gringsing. Ia pun mendengar dan merasakan getaran cambuk Agung Sedayu. Getaran cambuk yang telah melontarkan ilmunya. Tetapi Kiai Gringsing berusaha untuk tidak memberikan kesan yang dapat membuat hati Sekar Mirah yang pucat. Ia pun berkata, "Jangan cemas Sekar Mirah. Cambuk yang melontarkan ilmu suamimu ini bukan ilmu puncaknya. Ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari ujung cambuknya, yaitu sorot matanya." Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi hatinya benar-benar tidak menjadi tenang. Bahkan kemudian katanya, "Apakah aku diizinkan untuk melihat keadaan Kakang Agung Sedayu?" Kiai Gringsing menggeleng lemah. Katanya, "Kau di sini saja bersamaku Mirah." Sekar Mirah tidak memaksa. Tetapi hatinya menjadi semakin gelisah ketika cambuk itu meledak beberapa kali berturut-turut. Yang tidak kalah gelisahnya adalah Gelagah Putih. Lawan Agung Sedayu ternyata memang seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Meskipun ia harus melawan ujung cambuk Agung Sedayu, namun ia masih juga mampu menyerang dengan garangnya. Bahkan beberapa kali ia mampu menyentuh tubuh Agung Sedayu. Seandainya Agung Sedayu tidak membentengi dirinya dengan ilmu kebalnya, maka tubuh Agung Sedayu itu pun telah menjadi lumat. Bahkan semakin tajam Agung Sedayu mempergunakan ilmu kebalnya, maka dari dirinya seakan-akan telah memancar udara yang panas. Sebenarnya lah bahwa Singapati pun menjadi berdebar-debar pula. Ujung cambuk Agung Sedayu itu berhasil mengoyak ilmunya dan menyakiti tubuhnya. Bahkan kemudian di sekeliling Agung Sedayu itu seakan-akan telah diselimuti oleh udara yang panas. Tetapi pertempuran itu masih saja berlangsung semakin sengit. Keduanya saling mendesak, saling menyerang dan saling mengelak. Namun serangan demi serangan telah saling mengenai sasarannya, sehingga keduanya menjadi kesakitan, meskipun keduanya tidak terluka. "Anak iblis," geram Singapati. "Ternyata kau memiliki juga ilmu kebal. Heh, dari jenis ilmu kebal yang mana yang kau pergunakan?" Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi cambuknya telah bergetar mengenai tubuh lawannya, sehingga lawannya itu terdorong selangkah surut. Tetapi tiba-tiba saja Singapati dari perguruan Warsukma itu telah meloncat maju dengan cepatnya. Tangannya berhasil mengenai dada Agung Sedayu, sehingga Agung Sedayulah yang terdesak. Beberapa langkah Agung Sedayu terdorong surut. Tetapi ketika lawannya itu memburunya, maka dengan cepat pula Agung Sedayu meledakkan cambuknya mengarah ke wajah orang itu. Untuk menghindarinya, maka lawannya telah memalingkan wajahnya itu. Namun demikian juntai cambuk Agung Sedayu itu justru mengenai tengkuknya. Sambil berdesis menahan sakit, maka orang itu pun telah berusaha untuk mempertahankan keseimbangannya. Agung Sedayu tidak melepaskan lawannya. Selagi lawannya itu masih belum mapan benar, maka cambuknya telah meledak sekali lagi mengenai tubuh orang itu pula. Ternyata orang yang mengaku pewaris ilmu perguruan Warsukma itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Terhuyung-huyung sejenak, namun kemudian ia pun telah terjatuh. Namun ketika Agung Sedayu meloncat mendekatinya, orang itu telah berguling beberapa kali. Justru kemudian dengan sigapnya ia pun telah melenting berdiri. Demikian kedua kakinya tegak, maka Singapati itu pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Ia tidak menghiraukan ketika juntai cambuk Agung Sedayu mengenainya. Langkahnya memang tertahan, namun ia pun kemudian telah meloncat menyusup di sela-sela putaran cambuk Agung Sedayu dan langsung menyerang ke arah dada. Agung Sedayu berusaha mengelak. Namun serangan itu datang seakan-akan tanpa memperhitungkan ujung cambuk Agung Sedayu, sehingga justru karena itu, maka Agung Sedayu telah sedikit terlambat bergerak. Serangan orang itu ternyata telah mengenai pundak Agung Sedayu. Meskipun Agung Sedayu telah meningkatkan ilmu kebalnya, namun serangan itu masih juga terasa betapa sakitnya. Karena itu, maka Agung Sedayu telah dengan cepat menghindar ketika orang dari perguruan Warsukma itu menyerangnya sekali lagi. Agung Sedayu yang berhasil mengambil jarak, telah meledakkan cambuknya pula mengenai orang itu. Karena itu, maka orang yang telah melangkah memburu Agung Sedayu itu terhenti. Namun Agung Sedayu tidak menghentikan serangannya. Sekejap kemudian ujung cambuknya telah meledak dan meledak lagi. Beberapa kali orang itu terdesak mundur.
Namun orang itu masih juga berusaha untuk mengatasi rasa sakitnya dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya, di samping perisai ilmunya yang mirip dengan Aji Tameng Wajah itu. Dengan demikian maka pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Dengan cara masing-masing keduanya berusaha untuk mengalahkan lawannya. Namun agaknya Cambuk Agung Sedayu telah memaksa orang itu untuk bekerja lebih keras. Bagaimanapun juga, Cambuk Agung Sedayu benar-benar merupakan senjata yang luar biasa. Ujungnya yang setiap kali dihentakkan sendal pancing itu telah menyakiti hampir seluruh tubuhnya, meskipun sudah mempergunakan perisai ilmu yang jarang ada duanya. Tubuh Agung Sedayu juga merasa sakit-sakit oleh pukulan-pukulan lawannya yang berhasil menyusup di antara putaran cambuknya dan menembus ilmu kebalnya. Tetapi Agung Sedayu masih mampu mengatasinya dengan daya tahan tubuhnya yang kuat di bawah ilmu kebalnya. Sementara itu keduanya pun telah menunjukkan kemampuan dalam kecepatan gerak masing-masing, sehingga keduanya bagaikan bayangan yang terbang berputaran. Sementara itu, pertempuran antara para cantrik dan pengikut Singapati itu telah mencapai satu keseimbangan yang pasti. Para cantrik yang jumlahnya telah bertambah itu benar-benar telah berhasil mendesak lawannya. Korban pun berjatuhan dan darah telah menitik ke bumi. Perlahan-lahan para cantrik mendesak lawan-lawan mereka. Namun beberapa kali para cantrik masih menawarkan kesempatan untuk menyerah. Namun agaknya para pengikut Singapati itu tidak menghiraukannya. Dalam pada itu, Gelagah Putih merasa tidak perlu ikut bertempur di antara para cantrik yang sebentar lagi tentu akan berhasil menguasai lawannya. Hidup atau mati. Jika mereka memang pantang menyerah, maka memang tidak ada pilihan lain daripada membunuh mereka. Amat berbahaya bagi padepokan itu jika membiarkan saja mereka melarikan diri. Tetapi membunuh memang bukan tujuan mereka. Itu telah ternyata dari seruan para cantrik untuk menyerah saja. Namun agaknya orang-orang yang menyerang padepokan itu berkeberatan. Mereka memang memilih mengakhiri perlawanan mereka dengan kematian, karena mereka mengira bahwa kematian merupakan penyelesaian yang tuntas bagi pengabdian mereka. Dengan demikian maka para pengikut Singapati itu seakan-akan telah bertempur dengan putus asa, karena tidak ada harapan bagi mereka untuk menang. Yang mereka lakukan tidak ubahnya sebagai satu usaha untuk membunuh diri bersama-sama. Adalah satu kemenangan bagi mereka apabila mereka dapat membunuh lawannya, karena dengan demikian maka mereka mendapat kawan untuk mati. Tetapi jumlah para cantrik yang banyak tidak memberi kesempatan dan peluang sama sekali kepada mereka. Satu-satu para pengikut Singapati itu telah tertembus oleh tajamnya senjata para cantrik. Namun di antara keyakinan untuk bertahan sampai mati, ternyata ada juga di antara mereka yang menyerah. Satu-dua di antara mereka telah melemparkan senjata mereka dan tidak lagi mengadakan perlawanan. Sementara itu, pertempuran yang terpisah ternyata masih berlangsung, justru semakin sengit. Keduanya benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Desak-mendesak, serang-menyerang dengan cepat. Dan karena itu, maka pertempuran itu menjadi semakin sulit untuk dinilai. Di bangunan induk, kegelisahan Sekar Mirah agaknya memang sudah memuncak. Ia masih mendengar ledakan-ledakan Cambuk Agung Sedayu yang menggetarkan udara dengan dorongan kekuatan ilmunya. Meskipun ledakan itu tidak terlalu keras, tetapi justru mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar atas lawannya. Namun untuk sekian lama, hentakan-hentakan cambuk itu belum berhasil menghentikan perlawanan lawannya itu. Kiai Gringsing yang melihat kegelisahan Sekar Mirah telah berusaha menenangkannya. Dengan nada yang lembut dan bahkan senyum di bibir Kiai Gringsing berkata, "Percayalah bahwa suamimu akan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya, Mirah. Dalam keadaan yang gawat, maka serahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Agung." "Apakah aku boleh melihat keadaan Kakang Agung Sedayu, Kiai?" berkata Sekar Mirah. "Kita tidak tahu, apakah Kakang Agung Sedayu harus bertempur melawan satu orang atau banyak orang. Barangkali aku dapat membantunya, daripada aku menunggu di sini." Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Kita pergi melihatnya." "Maksud Kiai?" bertanya Sekar Mirah. "Aku pun akan pergi." "Kau tentu akan bersedia membantuku," berkata Kiai Gringsing. "Kiai sedang sakit. Tidak baik untuk keluar malam hari," berkata Sekar Mirah. "Tetapi sakitku sudah jauh susut." "Bukankah aku telah hampir sehat kembali?" berkata Kiai Gringsing pula.
Tetapi sebaiknya Kiai tinggal di sini, minta Sekar Mirah. Tetapi Kiai Gringsing itu pun tersenyum. Ia pun justru telah bangkit berdiri dan berjalan dengan bantuan tongkatnya. Katanya, "Marilah, kita pergi." Sekar Mirah tidak dapat membantah. Ia pun kemudian mengiringi Kiai Gringsing yang berjalan perlahan-lahan. Namun kemudian di pendapa ia berkata kepada seorang cantrik, "Kemarilah. Kita melihat apa yang terjadi." Dengan berpegang pada cantrik itu, maka Kiai Gringsing dapat berjalan lebih cepat, diikuti oleh Sekar Mirah yang menjinjing tongkat baja putihnya. Ketika Kiai Gringsing mendekati arena, maka beberapa orang cantrik telah berdiri bebas. Lawan-lawannya telah dilumpuhkannya. Karena itu, ketika mereka melihat kehadiran Kiai Gringsing, maka dengan tergesa-gesa mereka menyongsongnya. "Kiai, apakah keadaan Kiai sudah baik?" bertanya seorang cantrik. Kiai Gringsing tersenyum. Pertempuran memang sudah hampir selesai. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah pun bertanya, "Di mana Kakang Agung Sedayu?" Cantrik itu termangu-mangu. Namun mereka pun tidak usah terlalu sulit untuk mencarinya, ketika kemudian terdengar cambuk Agung Sedayu meledak. Dengan serta-merta mereka pun telah menuju ke suara cambuk itu. Di dalam kegelapan mereka segera melihat dua orang yang sedang bertempur dengan sengitnya. Bahkan Gelagah Putih pun telah berada di tempat itu pula. Namun Gelagah Putih sama sekali tidak berbuat sesuatu, seakan-akan Agung Sedayu itu sedang berperang tanding, sehingga tidak ada orang lain yang pantas untuk ikut campur. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing, Sekar Mirah dan beberapa orang cantrik telah berdiri di sebelah Gelagah Putih yang telah datang lebih dahulu. Agaknya murid dari perguruan Warsukma itu melihat kedatangan mereka, sehingga orang itu pun kemudian berteriak, "Marilah. Siapa yang akan ikut mati bersama orang ini? Semakin banyak kalian memasuki arena, maka akan semakin cepat pekerjaanku selesai." Namun seorang cantrik telah menyahut, "Orang-orangmu telah habis. Sebagian besar memang telah membunuh diri, sedang yang lain telah menyerah. Apakah kau akan tetap bertempur? Aku koyakan mulutmu. Jangan mencoba menghina aku," geram orang itu. Cantrik itu memang berdiam diri, sementara itu pertempuran antara orang yang menyebut dirinya Singapati itu dengan Agung Sedayu telah berlangsung semakin cepat. Beberapa kali cambuk Agung Sedayu meledak. Udara pun telah tergetar menghentak jantung. Apalagi orang yang tersentuh ujung cambuk itu. Tetapi lawannya ternyata mampu mengatasinya. Bahkan masih sempat bergerak maju dan menyusup menyerang. Sekar Mirah memang menjadi semakin gelisah melihat pertempuran itu. Ternyata lawan Agung Sedayu adalah orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga mampu melawan juntai cambuk Agung Sedayu yang dihentakkan sendal pancing dengan segenap kekuatan ilmunya. Yang terjadi kemudian memang mendebarkan jantung. Keduanya saling menyerang dan saling bertahan. Keduanya mempergunakan ilmu kebal, meskipun dari jenis yang berlainan. Bahkan lawan Agung Sedayu itu mampu membuat dirinya bagaikan sekeras baja, sementara jenis ilmu kebal Agung Sedayu justru telah memancarkan panas dari tubuhnya. Di samping itu, maka ledakan-ledakan cambuknya mampu menembus ilmu kebal lawannya, meskipun lawannya itu mampu mengatasi rasa sakitnya. Dengan demikian maka pertempuran itu menjadi semakin sengit dan mendebarkan. Desak-mendesak, serang-menyerang dengan kekuatan dan kemampuan di luar jangkauan orang kebanyakan. Tetapi anehnya justru cambuk Agung Sedayu itu lambat laun telah benar-benar menyakiti kulit lawannya, sementara itu panas di tubuh Agung Sedayu yang semakin tajam pun telah berpengaruh pula pada lawannya. Tubuhnya yang bagaikan besi baja yang tidak tembus ditusuk ujung senjata, namun justru mulai merasa betapa panasnya udara. Seakan-akan tubuhnya yang menjadi baja itu telah lebih banyak menyerap panas daripada keadaan wajarnya. Karena itu, maka orang itu pun telah mempertimbangkan untuk segera mengakhiri pertempuran dengan ilmu simpanannya yang jarang sekali dipergunakannya, jika tidak karena tidak ada pilihan lain. Ilmu yang memang sangat dikagumi dari perguruan Warsukma, karena ilmu itu mampu membuat lawannya menjadi hitam atau merah sebagaimana dikehendakinya. Karena itulah maka orang itu pun telah mengambil sikap. Dengan sigapnya Singapati itu meloncat beberapa langkah surut. Kemudian berdiri tegak dengan tangan bersilang di dada. Agung Sedayu terkejut. Ia sadar bahwa lawannya tentu akan melepaskan ilmunya yang paling berbahaya.
Sementara itu tidak ada orang lain yang dapat membantu, selain orang yang dikenai itu sendiri mempertahankan diri. Kecuali dengan langsung memadamkan sumbernya. Namun dengan demikian, maka akan dapat menjatuhkan martabat Agung Sedayu yang meskipun tidak sedang berperang tanding, tetapi agaknya keduanya telah bertekad untuk mengadu kemampuan ilmu mereka. Ternyata bahwa orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Bahkan Kiai Gringsing pun menjadi berdebar-debar pula. Perguruan Warsukma memang mempunyai sejenis ilmu yang jarang ada duanya. Beberapa saat orang itu berdiri tegak. Agung Sedayu pun berdiri tegak pula di tempatnya. Kiai Gringsing menjadi semakin cemas ketika ia melihat bahwa Agung Sedayu telah menatap wajah lawannya. Tetapi ia pun tidak dapat berteriak mencegahnya. Karena dengan demikian, maka ia sudah membantu Agung Sedayu. Suasana pun kemudian menjadi sangat tegang. Kedua orang yang bertempur itu tengah memusatkan nalar budi mereka. Singapati merasa mendapatkan kesempatan ketika Agung Sedayu justru menatap wajahnya. Dengan serta-merta maka Singapati telah mengeterapkan ilmunya. Ilmu kebanggaan perguruan Warsukma. Dengan kekuatan sorot matanya, maka Singapati telah mengeterapkan ilmunya. Perlahan-lahan dengan penuh keyakinan, maka Agung Sedayu yang menatap matanya itu tentu akan segera tunduk pada kehendaknya. Sementara itu, Agung Sedayu pun merasa sesuatu mempengaruhi jiwanya. Ada kehendak yang bergejolak tanpa dimengertinya. Seakan-akan telah terjadi benturan di dalam dirinya. Dengan cepat Agung Sedayu teringat, siapakah lawannya itu? Karena itu, maka dengan serta-merta Agung Sedayu pun telah mengikatkan diri pada sumbernya. Dengan demikian, maka ia akan tetap melekat erat tanpa berkisar sejengkal pun dari pijakannya. Dalam sandaran yang kokoh Agung Sedayu dengan sengaja telah menatap mata lawannya. Ia yakin akan dirinya dan sandarannya yang tidak akan goyah. Apalagi Agung Sedayu yakin bahwa ia justru sedang mempertahankan diri dan haknya. Benturan kekerasan yang terjadi itu bukan karena salahnya. Untuk beberapa saat keduanya saling memandang. Keduanya memiliki landasan yang sama-sama kokoh, tetapi berbeda. Namun Agung Sedayu yakin bahwa tidak ada sandaran yang lebih kokoh dari sumber segala sumber itu. Ketegangan telah mencengkam jantung orang-orang yang memperhatikan kedua orang yang berdiri bagaikan patung itu. Namun kemudian perlahan-lahan Singapati telah melangkah mendekat. Agung Sedayu masih tetap berdiri saja tanpa bergerak. Seolah-olah Agung Sedayu tidak lagi mampu mengambil sikap menghadapi lawannya. Sambil melangkah, maka lawannya itu pun kemudian tertawa. Katanya di sela-sela tertawanya. Ternyata kemampuanmu tidak lebih dari kemampuan kewadagan. Apa yang dapat kau lakukan sekarang? Kau telah berada dalam kuasaku. Sebentar lagi kau tentu akan membunuh dirimu sendiri. Tetapi itu yang terakhir kau lakukan, setelah kau membunuh semua orang-orangmu. Gila, Sekar Mirah tiba-tiba berteriak. Tetapi Kiai Gringsing cepat menahannya ketika perempuan itu hampir saja menghambur berlari menyerang Singapati. Singapati itu tertawa semakin keras. Katanya, kalian akan mengalami satu pertempuran yang asing. Kalian sebentar lagi akan bertempur melawan orang ini, karena orang ini akan segera menyerang kalian atas namaku. Jangan terkejut bahwa orang ini dengan segala ilmunya yang tinggi akan menghancurkan padepokan ini. Tidak seorang pun yang akan dapat melawannya. Kiai, suara Sekar Mirah tersendat di kerongkongan. Kiai Gringsing pun menjadi gelisah, sementara Gelagah Putih memang menjadi bingung. Apa yang dapat dilakukannya? Jika ia melawan Agung Sedayu dengan ilmu puncaknya, mungkin serangannya yang mengandung kekuatan api atau air, atau kekuatan yang lain yang dapat dilakukannya, jika mampu menembus ilmu kebalnya, akan dapat merusakkan tubuh Agung Sedayu. Sementara hal itu belum merupakan satu kepastian bahwa pribadi Agung Sedayu akan dapat dipulihkan. Dalam pada itu, pewaris perguruan Warsukma itu masih berkata, karena itu, untuk selanjutnya, tidak seorang pun yang akan mampu mengalahkan perguruan Warsukma. Perguruan yang tidak ada duanya lagi dalam masa sekarang, orang itu berhenti sejenak. Ia masih melangkah mendekati Agung Sedayu yang berdiri tegak sambil menyilangkan tangan di dadanya. Sebentar lagi, orang ini akan bergerak atas namaku. Singapati pun kemudian berhenti 3 langkah di hadapan Agung Sedayu. Dipandanginya mata Agung Sedayu sambil berdesah. Lakukan apa yang aku inginkan. Kau harus mempergunakan semua kekuatan ilmumu untuk membinasakan isi padepokan ini.
Kau dapat mempergunakan segala kemampuan ilmumu yang tinggi untuk membunuh semua orang yang menentangmu. Lakukan apa yang aku perintahkan, karena kau adalah bagian dari kehendakku. Agung Sedayu masih berdiri tegak. Sementara orang itu pun telah tertawa pula keras-keras. Ia pun kemudian menggerakkan kedua tangannya. Terjulur lurus ke arah Agung Sedayu sambil berkata, "Nah, lakukan sekarang apa yang aku katakan. Hancurkan padepokan ini, dan bunuh semua orang yang tidak termasuk golonganku, orang yang memerintahmu. Lakukan perintahku, demi nama perguruan Warsukma yang agung." Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi tidak sabar lagi. Bagi Gelagah Putih dan Sekar Mirah, maka yang terbaik untuk mengatasinya adalah menyerang orang yang telah membius Agung Sedayu dengan ilmunya itu. Dengan demikian, maka kekuatan biusnya itu akan hilang. Namun keduanya pun menyadari bahwa orang itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Gelagah Putih tidak tahu, apakah ilmunya akan dapat menembus kekuatan ilmu kebal orang yang telah membius Agung Sedayu itu, yang mirip dengan Aji Tameng Wajah. Selagi mereka belum dapat menemukan langkah yang paling baik harus dilakukan, maka mereka melihat Agung Sedayu itu mulai bergerak. Bahkan Agung Sedayu itu sudah bergeser selangkah surut, sementara Singapati tertawa sambil berkata, "Bagus. Lakukanlah." Sementara itu Singapati seakan-akan tidak menghiraukan orang lain yang memperhatikan apa yang terjadi, karena ia terlalu yakin, seandainya ada di antara mereka menyerangnya, maka serangannya tidak akan mampu menembus ilmu kebalnya. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang surut selangkah itu telah berdiri tegak. Tangannya masih bersilang di dadanya. Namun yang terjadi benar-benar telah mengejutkan semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terjadi. Agung Sedayu sama sekali tidak melakukan perintah orang itu, tetapi dari jarak yang terlalu dekat Agung Sedayu justru telah menyerang orang itu dengan kekuatan sinar yang memancar dari matanya. Singapati pun terkejut bukan buatan. Tetapi semuanya sudah terlambat. Serangan Agung Sedayu itu langsung mengenai dada orang yang mengaku memiliki warisan ilmu dari perguruan Warsukma itu. Terdengar orang itu berteriak nyaring. Ternyata ia telah terdorong selangkah surut. Serangan Agung Sedayu itu telah mengoyak ilmu kebalnya yang mirip dengan Aji Tameng Wajah itu. Betapa perasaan sakit telah menghentak di dada, dan bahkan seluruh isi dadanya seakan-akan telah terbakar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan sekuat tenaga orang itu berusaha mengatasi rasa sakitnya. Kemudian dengan sisa tenaganya ia meloncat jauh ke depan, menyerang Agung Sedayu. Ayunan tangannya yang bagaikan besi baja itu telah dengan kuatnya menghantam dada Agung Sedayu. Agung Sedayu memang menangkis serangan itu. Tetapi kekuatan orang itu memang luar biasa. Ketika satu tangannya luput menggapai dada Agung Sedayu, maka tangannya yang lain dengan cepat sekali telah menyerang pula. Ternyata serangan berikutnya itu berhasil menyusup pertahanan Agung Sedayu yang terlambat menangkisnya. Serangan itu tepat mengenai dadanya, sehingga Agung Sedayu itu telah terlempar beberapa langkah surut. Bahkan Agung Sedayu itu telah terbanting jatuh dan berguling di tanah. Ketika Agung Sedayu dengan susah payah berusaha untuk bangkit, maka Singapati itu telah melangkah dengan langkah-langkah pendek mendekatinya. Namun sesaat kemudian langkah-langkah itu pun telah terhenti. Agung Sedayu yang dadanya bagaikan terhimpit besi baja itu, telah mempergunakan sisa tenaganya untuk menyerang lawannya yang masih berdiri beberapa langkah di hadapannya. Justru pada saat lawannya itu mulai bergerak lagi, maka Agung Sedayu telah melepaskan serangannya kembali. Serangan itu memang tidak sedahsyat serangannya yang pertama. Tetapi kekuatan dan daya tahan lawannya pun telah melemah. Demikian pula ilmu kebalnya, sehingga serangan Agung Sedayu itu benar-benar telah meremas isi dada lawannya. Lawannya itu terdorong selangkah surut. Sambil terhuyung-huyung ia pun mengumpat. Katanya, "Kenapa kau tidak tunduk kepada perintahku, anak iblis?" Nafas Agung Sedayu menjadi terengah-engah. Karena itu ia tidak menjawab. "Kau justru berhasil mengelabui aku dengan pura-pura tunduk kepadaku. Namun dengan licik kau telah menyerangku dari jarak yang sangat pendek dengan ilmu iblismu itu," geram orang itu dengan suara yang gemetar. "Ilmumu mungkin dapat menumbangkan kesadaranku Kisanak, tetapi tidak akan pernah mampu menggetarkan sandaranku," jawab Agung Sedayu. Suaranya juga bergetar karena rasa sakit di dadanya.
Tetapi akhirnya aku dapat membunuhmu sekarang, suara orang itu semakin sendat. Bahkan sejenak kemudian ia pun tidak dapat bertahan lagi. Ketika ia melangkah maju, maka ia pun justru terjatuh di tanah. Agung Sedayu masih berdiri tegak. Namun rasa-rasanya tubuhnya pun menjadi semakin lemah. Karena itu, maka perlahan-lahan ia pun telah menjatuhkan dirinya dan berdiri di atas lututnya. Sekar Mirah tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun kemudian telah berlari mendapatkan suaminya yang lemah. "Kakang," desis Sekar Mirah. "Kita harus segera mulai." Agung Sedayu benar-benar telah menjadi lemah. Bahkan ia pun telah duduk di tanah. Ketika Sekar Mirah akan memeluk suaminya, maka ternyata Kiai Gringsing yang telah berdiri di belakangnya telah menggamitnya sambil berkata, "Beri kesempatan suamimu mengatur pernafasannya. Itu akan sangat berarti bagi keadaannya yang memang agak parah." Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Namun ia pun melakukan apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing. Namun ia pun kemudian membantu Agung Sedayu untuk duduk bersila menyilangkan tangannya di dadanya. Beberapa saat Agung Sedayu mencoba mengatur jalan pernafasannya yang tersendat, karena dadanya yang serasa telah diremukan oleh serangan lawannya yang mampu menembus ilmu kebalnya. Perlahan-lahan jalan pernafasan Agung Sedayu pun menjadi lancar kembali, sementara itu maka denyut darahnya pun menjadi wajar. Dengan memusatkan nalar budinya, maka Agung Sedayu pun telah berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam dirinya. Meskipun tidak sepenuhnya, tetapi rasa-rasanya dadanya telah menjadi longgar. "Bawa Agung Sedayu masuk," desis Kiai Gringsing. "Mungkin aku harus membantunya dengan obat-obatan." Agung Sedayu yang sudah merasa menjadi lebih baik itu pun telah dibantu oleh Sekar Mirah dan Gelagah Putih untuk berdiri, dan kemudian perlahan-lahan perjalanan menuju ke bangunan induk padepokan itu. Sementara Kiai Gringsing memerintahkan para cantrik untuk mengatur segala sesuatunya tentang orang-orang yang terluka, terbunuh dan yang tertangkap. Namun Kiai Gringsing masih sempat untuk mengamati keadaan orang yang mengaku pewaris tunggal perguruan Warsukma itu. Ternyata bahwa orang itu telah terbunuh dalam pertempuran melawan Agung Sedayu. Tetapi Kiai Gringsing dengan demikian menyadari bahwa orang itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi. Agung Sedayu tentu tidak akan mempergunakan ilmu puncaknya, jika ia memang tidak benar-benar telah tersudut. Bahkan di saat cambuknya sudah tidak dapat menghentikan lawannya. Sebagaimana ternyata bahwa kemampuan ilmu orang itu ternyata pula telah dapat menembus ilmu kebal Agung Sedayu. "Pisahkan orang ini dari yang lain," berkata Kiai Gringsing. Seorang cantrik yang berdiri di sebelahnya pun mengangguk hormat sambil menjawab, "Baik Kiai. Kumpulkan segera kawan-kawanmu yang terluka. Mungkin ada pula yang gugur dalam pertempuran ini. Bawa mereka ke pendapa," berkata Kiai Gringsing pula. "Ya Kiai," jawab cantrik itu. "Aku akan melihat keadaan Agung Sedayu," berkata Kiai Gringsing pula. Dikawani oleh seorang cantrik, Kiai Gringsing pun berjalan dengan tongkatnya menuju ke bangunan induk. Sementara itu, Agung Sedayu telah dibaringkan di biliknya pula, ditunggui oleh Sekar Mirah dan Gelagah Putih. Meskipun pernafasannya telah lancar dan urat-urat darahnya telah terbuka dan darahnya mengalir teratur, namun nampak wajah Agung Sedayu itu sangat pucat. Sehingga karena itu, maka Sekar Mirah pun menjadi sangat cemas. Ketika Kiai Gringsing berada di dalam bilik itu pula, maka barulah ia mengetahui bahwa Gelagah Putih pun telah terluka. Bahkan sebutir biji besi masih berada di dalam dagingnya. "Aku harus mengambilnya," berkata Kiai Gringsing pula. Gelagah Putih termangu-mangu. Agaknya Agung Sedayu memerlukan pertolongan lebih dahulu daripada dirinya, meskipun lengannya terasa betapa sakitnya. Ketika Kiai Gringsing kemudian meraba dada Agung Sedayu, maka ia pun bertanya, "Bagaimana pernafasanmu Agung Sedayu?" Suara Agung Sedayu lambat dan bergetar. "Sudah baik, Guru." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ketika Kiai Gringsing menyibakkan baju Agung Sedayu, nampak di dadanya bekas serangan lawannya yang membiru. "Luar biasa," desis Kiai Gringsing. Dengan lambaran ilmu kebal, ia masih dapat memberikan bekas pada kulit Agung Sedayu. Jika dengan ilmunya ia memukul orang kebanyakan, maka orang itu tentu akan menjadi lumat seperti tertimpa batu hitam sebesar kerbau yang dilontarkan oleh gunung berapi yang meledak. Sekar Mirah pun menjadi sangat berdebar-debar.
Dari bekas di dada Agung Sedayu, mereka yang menyaksikannya dapat menduga betapa tinggi ilmu orang itu. Namun dengan demikian, orang-orang yang ada di dalam bilik itu pun telah bersyukur bahwa Agung Sedayu masih mendapat perlindungan yang maha agung. Bahkan kemampuan ilmu perguruan Warsukma untuk merampas pribadi seseorang pun tidak berhasil menguasai Agung Sedayu, justru karena Agung Sedayu mempunyai sandaran yang tidak tergoyahkan, sementara dengan ketetapan hati Agung Sedayu benar-benar telah mengikatkan diri kepadanya. Sesaat kemudian Agung Sedayu itu pun telah mendapat obat yang berwujud cairan berwarna kecoklat-coklatan bercampur warna hijau. Perlahan-lahan Sekar Mirah membantu Agung Sedayu mengangkat kepalanya, kemudian meneguk obat yang diberikan oleh Kiai Gringsing itu. Mudah-mudahan daya tahan tubuhmu meningkat, berkata Kiai Gringsing. Lalu, sementara itu, beristirahatlah. Aku akan mengambil biji besi di dalam daging gelagah putih sebentar. Ya guru, jawab Agung Sedayu perlahan. Kiai Gringsing pun kemudian berkata kepada Sekar Mirah. Tunggulah suamimu. Ia akan berangsur baik, meskipun tidak dengan serta-merta. Ya Kiai, jawab Sekar Mirah sambil mengangguk hormat. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun telah membawa gelagah putih ke dalam sebuah bilik yang khusus. Ada berbagai macam alat yang dipergunakan oleh Kiai Gringsing untuk mengobati orang-orang sakit, tetapi juga terdapat alat untuk mengambil benda-benda yang tidak dikehendaki yang terdapat di dalam tubuh seseorang, sebagaimana biji besi yang mengeram di dalam daging gelagah putih. Dengan pengetahuannya yang luas, maka Kiai Gringsing pun telah memanasi sebuah pisau kecil yang runcing. Kemudian mengikat lengan gelagah putih keras-keras. Bersiaplah gelagah putih, berkata Kiai Gringsing. Kau mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengatasi rasa sakit. Gelagah putih tidak menjawab. Namun Kiai Gringsing telah memberikan sebatang kayu gabus kepadanya. Gigitlah. Gelagah putih semula merasa ragu-ragu. Tetapi Kiai Gringsing memperingatkan bahwa jika ia tidak menggigit kayu gabus itu, jika ia menggertakkan giginya, mungkin giginya dapat mengalami kerusakan. Dengan dibantu oleh beberapa orang cantrik, maka Kiai Gringsing pun telah melakukan pekerjaannya. Bagi Kiai Gringsing pekerjaan itu tidak terlalu sulit, karena biji itu jelas nampak di dalam daging di bagian luar tubuhnya. Namun ternyata Kiai Gringsing memang sudah tua. Apalagi sedang sakit. Ketika ia mulai mengacukan pisaunya, nampak ujung pisau itu agak bergetar. Bukan karena keraguan-raguannya, karena pekerjaan seperti itu sudah sering dilakukan, tetapi ketuaannya lah yang membuat tangannya itu gemetar. Gelagah putih telah mengerahkan segenap kemampuannya meningkatkan daya tubuhnya untuk mengatasi rasa sakitnya. Namun masih juga terasa betapa ujung pisau di tangan Kiai Gringsing itu mengoyak kulitnya, sehingga giginya pun kemudian bagaikan tertancap pada kayu gabus yang digigitnya untuk menahan sakitnya. Pekerjaan Kiai Gringsing itu dapat diselesaikan tidak terlalu lama. Kemudian ditaburkannya obat pada bekas kulit yang dikoyaknya untuk mengeluarkan biji besi itu. Tidak beracun, berkata Kiai Gringsing. Untuk mencegah agar obat yang ditaburkan tidak berhamburan, maka gelagah putih itu pun kemudian telah dibalut dengan kain yang bersih, dilambari dengan selapis tipis selaput pada batang pisang yang memang diambil untuk kepentingan itu, dan yang sudah dibersihkan dengan diuapi air mendidih, agar jika ada kuman-kuman penyakit, dapat terbunuh karenanya. Aku harus menggantinya sehari 2 kali, berkata Kiai Gringsing. Sementara itu kau pun tidak boleh terlalu banyak bergerak, agar lukamu tidak berdarah. Ya Kiai, jawab gelagah putih yang masih berkeringat. Rasa sakit yang sangat masih terasa pada luka dan di sekitarnya. Meskipun tidak beracun, tetapi biji-biji besi atau bentuk yang lain yang terdapat di dalam tubuh seseorang memang harus segera diambil. Jika tidak, maka sejenis besi atau beberapa macam logam yang lain akan sangat buruk akibatnya, berkata Kiai Gringsing pula. Ya Kiai, desis gelagah putih. Aku mengucapkan terima kasih. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, itu sudah menjadi tugasku. Apalagi kau terluka akibat kau melindungi padepokan kecil ini. Sekedar membantu para cantrik, sahut gelagah putih. Dengan demikian, maka gelagah putih pun kemudian telah dibawa kembali ke dalam biliknya. Beberapa orang cantrik yang mengawaninya di dalam bilik itu ternyata masih sibuk mengurus orang-orang yang terluka dan terbunuh di peperangan. Juga orang-orang yang telah menyerah.
Namun masih ada juga seorang cantrik yang kemudian menungguinya. Aku lebih senang di sini daripada sibuk di halaman, berkata cantrik itu sambil tertawa. Kau akan mendapat nilai kurang dari pemimpin kelompokmu, Gelagah Putih mencoba tersenyum. Cantrik itu tertawa. Katanya. Tentu tidak. Aku mendapat perintah dari Kiai Gringsing. Kiai Gringsing tidak memberikan perintah begitu, berkata Gelagah Putih kemudian. Lalu, jika diusut, maka ternyata bahwa kau berbohong. Kiai Gringsing tidak akan ingat, apakah ia memberi perintah atau tidak. Asal aku berkeras mengatakan mendapat perintah dari guru, maka akhirnya Kiai Gringsing tentu akan mengiyakan, jawab cantrik itu masih sambil tertawa. Guru menjadi semakin pelupa. Gelagah Putih pun tertawa pula. Di mana-mana dalam kumpulan sekelompok anak-anak muda, tentu ada juga yang nakal. Ketika Gelagah Putih kemudian berbaring di pembaringannya sambil sekali-sekali berdesah menahan sakit, cantrik itu telah menyelarak pintu dan ikut pula berbaring. Bahkan sejenak kemudian, telah terdengar dengkur perlahan-lahan cantrik yang agaknya memang letih itu. Tetapi Gelagah Putih sendiri justru masih saja gelisah. Perasaan sakit masih saja terasa menggigit di lukanya. Agaknya perasaan sakit itu timbul karena obat yang justru mulai bekerja. Di hari yang kemudian menjadi semakin cerah. Kiai Gringsing telah memberikan beberapa perintah. Beberapa orang cantrik telah mendapat tugasnya masing-masing. 2 orang akan menghadap Ki Untara untuk melaporkan apa yang terjadi di padepokan itu, serta mohon beberapa orang prajurit untuk mengambil orang-orang yang tertawan. 2 orang agar menghubungi Ki Widura, dan atas persetujuan Agung Sedayu dan Sekar Mirah, 2 orang akan pergi ke Sangkal Putung untuk memberitahukan bahwa Agung Sedayu dan Sekar Mirah tidak dapat datang pada hari itu. Kalian dapat melaporkan apa yang telah terjadi apa adanya, pesan Kiai Gringsing. Jangan mengarang cerita sendiri, atau menyembunyikan kenyataan dengan sengaja. Demikianlah, sejenak kemudian para cantrik itu pun telah berangkat ke tujuan masing-masing. Tetapi karena jarak yang mereka tempuh tidak sama, maka mereka pun tidak bersamaan sampai ke tujuan. Yang paling cepat sampai adalah 2 orang cantrik yang harus menghadap Ki Untara. Untunglah bahwa Ki Untara masih ada di rumahnya, sehingga keduanya langsung sempat menghadap. Laporan kedua orang cantrik itu memang mengejutkan. Dengan serta-merta Untara bertanya, "Kenapa kalian tidak memberikan isyarat kepada kami?" Kedua orang cantrik itu saling berpandangan. Kemudian seorang di antaranya menjawab, "Kami tidak tahu pasti, apakah sebabnya Kiai Gringsing tidak memerintahkan untuk memberikan isyarat. Namun semula menurut perhitungan kami dapat mengatasi sendiri atas orang-orang yang datang itu. Tetapi kalian harus memberikan korban terlalu banyak. Jika kalian memberikan isyarat, maka kami akan dapat datang dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga kalian tidak perlu mengorbankan seorang pun," berkata Untara. Kedua cantrik itu tidak menjawab. Mereka memang tidak mendapat pesan untuk menyampaikan alasan kenapa padepokan itu tidak memberikan isyarat. Karena para cantrik itu tidak segera menjawab, maka Untara pun kemudian berkata, "Baiklah. Aku akan segera ke padepokan itu." Dalam waktu singkat, maka Untara pun telah menyiapkan sekelompok prajurit dari pasukan berkuda yang dapat bergerak cepat. Selain padepokan yang berada dalam lingkungan pengawasannya, Untara juga ingin melihat keadaan adiknya, Agung Sedayu, yang menurut kedua cantrik itu justru telah terluka. Karena itu, maka sejenak kemudian maka sekelompok pasukan berkuda telah meninggalkan baraknya menuju ke padepokan kecil yang tidak terlalu jauh letaknya. Sementara itu, Ki Widura yang mendapat laporan tentang padepokan Kiai Gringsing serta keadaan Gelagah Putih pun telah dengan tergesa-gesa pula pergi ke padepokan itu. Apalagi ia telah pernah menyatakan kesediaannya untuk berada dalam padepokan itu pula. Sehingga karena itu, selain anaknya telah terluka, maka ia pun merasa berkepentingan pula. Yang sampai ke tujuannya yang terakhir adalah 2 orang cantrik yang pergi ke Sangkal Putung. Kedua cantrik itu berganti-ganti telah menceritakan apa yang telah terjadi di padepokan, sehingga Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih belum dapat datang ke Sangkal Putung pada hari itu. Kakang Agung Sedayu menyampaikan pesan ini, agar tidak menimbulkan kegelisahan di Sangkal Putung, berkata salah seorang dari kedua orang cantrik itu. "Jadi Kakang Agung Sedayu telah terluka," berkata Swandaru. "Ya. Bahkan agak parah."
Gelagah Putih juga terluka, tetapi tidak begitu parah, jawab cantrik itu. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun menggeram. Sayang aku tidak ada di padepokan itu. Jika saja aku tahu, siapa yang telah melukai Kakang Agung Sedayu. Yang melukai Kakang Agung Sedayu telah mati terbunuh, jawab cantrik itu. Juga oleh Kakang Agung Sedayu. Maksudku dari kelompok atau perguruan yang mana? Adalah aku, sebagai saudara seperguruan Kakang Agung Sedayu untuk menuntut balas. Apalagi orang-orang itu telah berani memasuki padepokan guruku. Itu berarti bahwa perguruan itu telah menyatakan perang terhadap kami. Bukan salah kami jika kami datang dengan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Bukan hanya yang datang di padepokan guru, tetapi kami berhak memasuki padepokan mereka dan menghancurkannya. Kedua cantrik itu pun hanya dapat saling berpandangan. Mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab. Namun mereka tidak pernah mendengar rencana itu, baik dari gurunya atau pernyataan sepatah kata saja dari Agung Sedayu, keinginan untuk membalas dendam. Bersambung ke bab 337. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.